Xiao Hong, yang berada di persimpangan terjauh, tentu saja dapat melihat pemandangan seperti itu. Musier dalam bahaya. Di hati Xiao Hong, bahkan di mata penduduk kota Taiwu, memang, Musier adalah idola, tetapi di mata para prajurit, ia hanyalah warga Futan biasa. Terlebih lagi, menghadapi pengekangan alami Musier, orang-orang tak dikenal itu tentu tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Yang lebih penting, dilihat dari orang-orang yang dipimpin oleh orang-orang berpakaian hitam, mereka tampaknya tidak segan-segan membasmi warga sipil. Dalam hal ini, Musier niscaya akan menjadi lebih berbahaya. Dengan serangkaian analisis ini, Xiao Hong merenung sejenak, lalu mundur selangkah, mengaktifkan 3 pola sihir yang sering digunakannya, menutupi wajahnya dengan kain hitam, berbalik, dan bergegas langsung ke jalan yang kacau, yang kini telah menjadi medan perang. Adapun kain hitam ini, digunakan untuk menyembunyikan identitas sementara agar tidak dikenali dan tidak mendapat balasan yang akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Di medan perang, raut wajah Mo Xuan tampak serius. Benar, sebagai pengemudi handal, ia tidak akan berada dalam bahaya sama sekali. Hanya pria tak dikenal bertopeng kamuflase di kejauhan yang tampaknya telah mencapai level pengemudi handal dan agak merepotkan untuk dihadapi. Yang paling ia khawatirkan adalah Musier. Setelah keributan hari ini, wali kota mungkin akan mendapat masalah. Jika Musier terluka, sebagai seorang tokoh publik, itu pasti akan menimbulkan kehebohan, yang hanya akan berdampak negatif pada pekerjaan mereka di masa depan. Kalau sekarang kita teralihkan untuk menyelamatkannya, pengemudi di depan kita akan terlepas, yang mana bisa menimbulkan jatuhnya korban di kalangan prajurit. Dapat dikatakan bahwa Mo Xuan tidak pernah menyangka lawan akan waspada, dan kelima orang itu tiba-tiba menjadi lebih dari 20. Suara mendesing. Hampir ketika Mo Xuan merasa sangat malu, sebuah bayangan ungu tiba-tiba melewatinya, seperti kilatan petir ungu, gerakannya sangat ringan, namun membuat orang merasa tidak pasti. Mo Xuan tentu saja tidak tahu menahu tentang Xiao Hong yang tiba-tiba menyerbu ke medan perang, belum lagi Xiao Hong kini mengenakan topeng, dan saat Mo Xuan melihat Xiao Hong, dia mengenakan baju zirah. Tepat saat dia hendak mengulurkan tangan untuk menghentikan orang tak dikenal ini, dia mendapati Xiao Hong sekali lagi mengaktifkan 3 pola sihir serangan bayangan secara berurutan dan lolos dari pandangannya. Memang benar Mo Xuan tidak mengenali pakaian Xiao Hong, tapi dia mengenali pola sihir Xiao Hong dan 4 taring energi aneh di belakangnya. Setelah penemuan ini, Mo Xuan langsung berhenti memperhatikannya. Meskipun ia belum tahu persis tujuan kedatangan Xiao Hong, ia yakin Xiao Hong tidak satu kelompok dengan mereka. Sebenarnya, berdasarkan kepribadian Xiao Hong, ia tidak akan muncul di tempat berbahaya seperti itu. Namun, itu juga tergantung pada siapa yang berada dalam bahaya. Xiao Hong sendiri tahu betul bahwa jika Musier dibiarkan terus berada di tengah jalan, kemungkinan besar ia akan mati. Menyaksikan orang yang dicintainya mati itu akan membuatnya bermimpi buruk seumur hidup. Pada saat yang sama, saat pemandangan menjadi semakin intens, tubuh energi dengan berbagai bentuk dan efek yang terbang di udara menjadi lebih padat, dan kerikil yang beterbangan di tanah terus berhamburan ke arah Musier. Adapun asisten sebelumnya, dia mampu bertahan sebentar pada awalnya, tetapi sekarang dia tampaknya tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Bang! Saat 2 suara keras terdengar, 2 badan energi berbentuk tapal kuda membombardir mobil berpola sihir biru muda itu tanpa ampun. Atapnya runtuh seketika, dan yang satunya lagi mengarah ke kepala Musier. Jika yang satu ini mengenainya, kedua Musier akan hancur berkeping-keping. Asisten di sisi lain mati-matian menahan serangan dari depan dan tidak punya energi untuk peduli pada Musier di belakangnya. Ketika Musier melihat pemandangan ini, matanya yang berbentuk almond terbelalak lebar dan rona wajahnya telah sepenuhnya memudar. Ia hanyalah seorang gadis kecil, jadi daya tahan mentalnya secara alami terbatas. Ledakan. Pada saat kritis ini, 4 taring berbentuk pedang tiba-tiba melewati Musier dan bertabrakan dengan tubuh energi berbentuk tapal kuda, langsung membentuk bola cahaya besar. Sebelum Musier dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia merasakan nyeri yang tajam di lengannya, diikuti oleh tarikan kuat yang menariknya dari posisi semula. Secara naluriah dia menoleh dan melihat lengannya telah terjerat tanaman merambat berduri dan dengan cepat bergerak ke arah seorang pria bertopeng. Hampir tepat ketika Musier baru saja meninggalkan posisi aslinya, bagian tubuh energi menabraknya, membentuk selokan, dan permukaan jalan batu langsung hancur. Setelah penemuan ini, meskipun Musier ketakutan, dia merasa dalam hatinya bahwa pria bertopeng itu bukanlah orang jahat. Xiao Hong memeluk Musier dengan cepat dan lincah, lalu berbalik dan menendang pinggang asistennya, membuatnya terpental. Sesaat kemudian,
3 sinar energi melesat di antara Xiao Hong dan asistennya, yang sangat berbahaya. "Minggir!" teriak Xiao Hong pada asistennya, lalu cepat berbalik dan bergegas ke gang kecil di pinggir jalan. Asisten yang ditendang itu tentu saja mengerti bahwa Xiao Hong baru saja menyelamatkannya dan bukan musuhnya, tetapi ia masih sedikit khawatir ketika melihat Musier dibawa pergi oleh Xiao Hong. Namun, jika ia ingin menyusul Xiao Hong sekarang, ia pasti harus mengambil risiko yang cukup besar. Sepertinya salah satu dari mereka berada di level yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Sekalipun ia seorang magang level 10, ada perbedaan yang sangat besar antara dirinya dan pengemudi level 1. Tak berdaya, ia hanya bisa terhuyung-huyung dan menyeberang jalan ke arah berlawanan. Di sisi lain, Xiao Hong sedang mengalami masa-masa sulit. Meskipun orang-orang ini tidak akan menjadikan mereka target, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan terluka oleh peluru nyasar? Benar saja, tepat ketika Xiao Hong baru saja tiba di pinggir jalan, area yang relatif aman, sebuah bola hitam seukuran semangka tiba-tiba melesat dari belakangnya. Xiao Hong, yang bereaksi cepat, kembali memanipulasi keempat taring energi di punggungnya secara acak dan menerjang lurus ke depan. Serangkaian ledakan kembali muncul di belakang Xiao Hong. Kekuatan benturan yang dahsyat langsung merobek pakaian di punggung Xiao Hong. Untungnya, latihan jangka panjang Xiao Hong membuat tubuhnya cukup kuat, dan hanya sedikit bekas luka yang terbentuk di punggungnya. Jika itu orang biasa, pukulan ini mungkin akan mematahkan beberapa tulang. Demikian pula, hanya dari kekuatan tumbukannya, Xiao Hong dapat merasakan bahwa orang yang mengirimkan bola energi ini pastilah seorang pengendara tingkat 3 atau 4. Namun, pada saat ini, Xiao Hong yang sedang memegang Musier tiba-tiba mengubah ekspresinya, karena dia tiba-tiba merasa bahwa pola sihir taring harimaunya telah menunjukkan tanda-tanda kebocoran energi, dan energi di dalamnya mulai menjadi kabur. Oh, tidak, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu, tetapi ia tak bisa memperkirakannya saat ini. Ia mengaktifkan pola pertempuran serangan bayangan lagi dan tiba-tiba melompat jauh ke depan. Ia terhuyung-huyung ke gang sempit dan untuk sementara tiba di area aman. Melihat kedua kelompok itu tidak menargetkan mereka, Xiao Hongcai menghela napas lega dan melepas kain hitam di wajahnya. Xiao Hong, itu kau Musier, yang sudah sedikit pulih, tentu saja masih ingat wajah Xiao Hong. Ia mengedipkan mata indahnya dan berkata dengan tak percaya. Ia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa Xiao Hong mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Ya, Xiao Hong menjawab dengan samar, lalu dengan hati-hati menurunkan Musier, lalu dengan cepat menarik kembali tanda pertempuran taring harimau. Hampir pada saat Xiao Hong menarik kembali tanda pertempuran taring harimau, dua suara retak terdengar. Kemudian, pecahan batu giok putih perlahan jatuh ke tanah dari sela-sela jari Xiao Hong, dan tanda pertempuran taring harimau pun runtuh. Musier, yang berdiri di hadapan Xiao Hong, tentu saja tahu bahwa ini adalah tanda bahwa pola sihir itu telah rusak dan hancur. Ia juga tahu betapa pentingnya pola pertempuran bagi Sang Master Pola. Pada dasarnya, pola itu adalah hal yang diandalkan Sang Master Pola untuk bertahan hidup, seperti mengangkat tangan. Ia juga tahu bahwa Xiao Hong mengorbankan pola pertempuran itu untuk menyelamatkannya. Dengan serangkaian pikiran ini, Musier merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Pola pertempuranmu, kata Musier hati-hati dan ragu-ragu, dan tangan rampingnya dengan ragu menunjuk ke pola pertempuran gigi harimau yang dipegang di tangan kanan Xiao Hong. Tidak apa-apa, Xiao Hong menjawab dengan sederhana dan jelas, lalu mengepalkan tangannya dan memasukkan pecahan pola pertempuran taring harimau ke dalam kantong pola ajaib. Pola pertempuran ini menyembunyikan rahasia tentang pola cekung dan pola di dalam pola. Xiao Hong tentu saja tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya, bahkan Musier sekalipun. Kenapa kau menyelamatkanku setelah beberapa saat? Musier bertanya dengan suara pelan. Ini juga keraguannya. Ia dan Xiao Hong baru bertemu sekali, jadi bukan berarti Xiao Hong harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Xiao Hong terdiam sesaat. Ia tak bisa begitu saja mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa ia menyukai Musier. Namun, pada saat itu, tangisan melengking seorang gadis tiba-tiba terdengar oleh Xiao Hong dan Musier. Mereka menoleh bersamaan dan melihat seorang gadis duduk di jalan yang masih terbakar dan kacau, menangis tak berdaya. Sebagian besar orang telah dievakuasi, jadi hanya seorang gadis kecil yang terlihat. Tiba-tiba, Xiao Hong mengeluarkan suara seperti itu, dan tatapannya berubah. Setelah mengamati dengan saksama, ia dapat dengan jelas melihat bahwa gadis kecil itu tak lain adalah Lei Xiaoting. Mungkin karena insting, Musier bersembunyi di balik Xiao Hong saat ini,
hanya separuh kepalanya yang mencuat dari bahu Xiao Hong. Tentu saja, ia melihat Lei Xiaoting lagi. Mu Xier tahu tentang Lei Xiaoting dan bahkan keluarga Zelei. Sejak insiden selebaran itu, tak seorang pun yang menyadarinya. Kasihan sekali. Kalau kita tidak menyelamatkannya sekarang, dia akan mati, bisik Mu Xier di belakang Xiao Hong, nadanya penuh kasih sayang khas seorang gadis muda. Xiao Hong mengira ia tidak ada hubungannya dengan Lei Xiaoting, jadi tidak apa-apa jika ia tidak melihatnya. Namun, setelah melihatnya, ia justru tidak menolongnya dan hanya melihat gadis kecil itu mati. Xiao Hong merasa bersalah karenanya. Bersembunyilah di sini, jangan bergerak, tunggu aku, kata Xiao Hong kepada Mu Xier, lalu mengaktifkan kembali pola pertempuran serangan bayangan, mengenakan topeng, dan kembali menyerbu ke tengah kobaran api perang. Untungnya, jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya dalam 2 detik, Xiao Hong meraih tangan Lei Xiaoting dan memeluknya. Tepat saat hendak pergi, ia mendapati ibu Lei Xiaoting masih berada di dalam mobil pola ajaib yang rusak di sebelahnya. Ada bekas darah di kepalanya, dan salah satu kakinya tersangkut di bawah papan serat yang rusak, dengan bekas darah di pergelangan kakinya. Nyonya Lei Xiao Hong mengeluarkan suara seperti itu ketika melihat pemandangan ini. Siapapun dirimu, jangan khawatirkan aku, bawa putriku pergi dari sini, cepat. Nyonya Lei tampak sangat tegas, seolah-olah dia sudah bertekad untuk menghadapi kematian. Karena telah memilih untuk mengambil risiko, Xiao Hong memutuskan untuk menjadi orang baik sampai akhir. Ia mengulurkan tangan dan membuka pintu mobil yang rusak, lalu mengerahkan tenaganya. Sebuah bila energi seperti taring dengan cepat tumbuh dari jari telunjuknya. Ia kemudian mengulurkan tangan dan dengan cepat memotong papan serat yang tersangkut di pergelangan kaki Nyonya Lei. Kemudian, ia langsung meraih Nyonya Lei, memeluk Lei Xiaoting, dan berlari menuju gang. Namun, di tengah perjalanan, Xiao Hong tiba-tiba menyadari seorang pria tak dikenal bermata haus darah sedang menghampirinya. Jelas sekali ia tak mampu mengalahkan para prajurit dan sedang melampiaskan amarahnya kepada Xiao Hong. Masalahnya, Xiao Hong sekarang sedang memegang Lei Xiaoting di satu tangan dan Nyonya Lei di tangan lainnya, jadi ia tidak punya tangan kosong untuk melawan. Satu-satunya pola pertarungan gigi harimau yang tidak membutuhkan kedua tangan telah dihancurkan tadi. Ledakan. Tepat ketika Xiao Hong masih memikirkan cara melawan, seorang prajurit tiba-tiba muncul di sampingnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah tubuh energi berbentuk kerucut menembus tepat ke dada pria misterius itu. Hanya dari satu gerakan ini, Xiao Hong bisa menyimpulkan bahwa ini pasti kekuatan pola sihir tingkat pengendali. Sebenarnya, orang ini tak lain adalah babu, tetapi ia kini mengenakan topeng. Keluar, jangan di sini lagi, perintah babu pada Xiao Hong. Xiao Hong tentu saja tahu apa yang dikatakan babu, jadi ia segera bergegas masuk ke dalam gang lagi, lalu dengan cepat membawa Mu Xier ke dalam gang. Pertama, di sini relatif aman, dan kedua, Xiao Hong sangat khawatir ia akan bertemu seseorang yang membutuhkan bantuan lagi. Jika ia membantu, ia akan mengambil risiko, tetapi jika ia tidak membantu, ia akan merasa bersalah, jadi ia memutuskan untuk berpura-pura tidak melihatnya dan berpura-pura tidak bersalah. Terima kasih telah menyelamatkan saya dan putri saya. Siapa namamu? Nyonya Lei melirik Xiao Hong yang bertopeng dan bertanya, kata-katanya dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. Nama saya Xiao Hong, Nyonya Lei. Xiao Hong melepas topengnya dan menjawab. Menurut Xiao Hong, tidak ada yang perlu disembunyikan dari identitasnya. Kemudian, ia mengulurkan tangan dan melepas kain hitam yang menutupi separuh wajahnya. Nyonya Lei tidak mengenal Xiao Hong, dan ia tidak dapat menghubungkan pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini dengan Quan Zhang yang terkenal. Tidak mengherankan jika Xiao Hong tahu namanya. Lagi pula, ia sering muncul di kota Taiwu. Pada saat yang sama, Nyonya Lei yang sudah sedikit sadar juga memperhatikan wanita yang berdiri di belakang Xiao Hong, Mu Xier. Nyonya Lei tentu saja mengenal Mu Xier dan bahkan agak akrab dengannya. Xier, kamu di sini juga, tanya Nyonya Lei dengan sedikit terkejut. Ya, Bibi Lei, Xiao Hong juga baru saja menyelamatkanku, jawab Mu Xier patuh. Lalu bagaimana kabarmu dan Xiao Hong, tanya Nyonya Lei ragu-ragu. Dalam situasi khusus ini, Nyonya Lei selalu merasa bahwa keduanya tampak sangat dekat. Hal itu wajar, karena perempuan pada dasarnya perlu bergantung pada orang lain. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa ia andalkan dan satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertarung adalah Xiao Hong. Teman baik. Mu Xier tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungan antara keduanya, jadi dia hanya bisa menjelaskannya dengan sederhana. Saat itu, Xiao Hong sudah berjongkok sedikit dan mulai memeriksa luka Nyonya Lei.
Ini sudah menjadi nalurinya sejak lama sebagai seorang apoteker. Ketika melihat luka, ia ingin menyembuhkannya. Meskipun lukanya cukup dalam, untungnya tendon dan tulang Akilis tidak terluka, kata Xiao Hong kepada Nyonya Lei, lalu dengan hati-hati mendudukkan Nyonya Lei di tanah, dan meletakkan kaki rampingnya di atas lututnya. Setelah mencabut tanda pertempuran serangan bayangan dan tanda bantu Monai, ia mengeluarkan tanda obat penyembuhan dan mulai merawat luka Nyonya Lei dengan hati-hati. Nyonya Lei yang sedang bersandar di dinding, melihat Xiao Hong berkonsentrasi mengendalikan pola penyembuhan untuk mengobati dirinya sendiri, dan rasa sukanya terhadap Xiao Hong pun meningkat tajam. Bisa dibilang, seandainya Xiao Hong tidak ada di sini hari ini, Nyonya Lei bisa membayangkan akibatnya. Baik dia maupun putrinya tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Hei, Xiao Hong, saat kau menggunakan pola pengobatan, kenapa kau mengambil kembali pola sihir tambahanmu? Bukankah lebih baik menggunakannya bersamaan? Musier bertanya dengan sedikit bingung ketika melihat Xiao Hong mengambil kembali Monai. Meskipun ia tidak mahir dalam pengetahuan pola sihir, ia tidak sepenuhnya bodoh, terutama ketika ia berada di arena, ia telah melihat informasi tentang pola tambahan Monai. Mendengar ini, Xiao Hong terdiam sejenak. Ya, kenapa dia harus menariknya kembali? Bukankah lebih baik kita pergi bersama lagi pula? Monai juga punya pola sihir permanen, jadi apa yang perlu ditakutkan? Memikirkan hal ini, Xiao Hong tiba-tiba ingin menamparkan wajahnya sendiri. Mengapa ia tidak pernah memikirkan pertanyaan sederhana dan bodoh seperti itu sebelumnya? Ngomong-ngomong, Xiao Hong juga mengerti bahwa meskipun Monai adalah pola sihir tambahan, Xiao Hong secara naluriah menganggapnya sebagai pola pertempuran, dan terkadang bahkan mengabaikan bahwa pola itu permanen. Saya sudah mengeluh bahwa daya dorongnya tidak cukup, tetapi cara untuk menghemat daya dorong itu ada di depan mata saya, tetapi saya mengabaikannya. Betapa bodohnya saya. Kalau saja Musier tidak mengingatkanku secara tidak sengaja hari ini, aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan menemukan metode ini. Memang benar selalu ada celah. Dengan penilaian ini, Xiao Hong tidak berusaha menyelamatkan muka. Ia secara acak mendorong Monai lagi dan menambahkan status penguatan pada dirinya sendiri. Benar saja, kali ini, daya dorongnya mulai berkurang secara signifikan. Yang lebih penting, efek penyembuhannya juga meningkat hingga batas tertentu. Hanya dalam beberapa menit, bagian tubuh Nyonya Lei yang terluka pun sembuh, dan hanya bekas luka samar yang tersisa di pergelangan kakinya. Kemudian Xiao Hong memeriksa lagi bekas luka di dahi Nyonya Lei. Meskipun luas, itu hanya goresan dan masih sangat mudah diobati. Namun, ada sedikit debu di sana. Nyonya Lei, saya tidak bisa membersihkan bekas luka di dahi Anda untuk sementara waktu karena saya tidak punya alat untuk membersihkannya. Jadi, saya sarankan Anda ikut saya ke apotek untuk berobat, saran Xiao Hong, yang juga demi kebaikan pasien. Oke, Nyonya Lei mengangguk senang tanpa berpikir. Xiao Hong pernah menyelamatkan nyawanya dan putrinya sebelumnya. Meskipun Nyonya Lei masih relatif asing dengan Xiao Hong, ia tetap percaya penuh padanya. Setelah dengan hati-hati membantu Nyonya Lei bersama Musier, Xiao Hong memandang ke jalan di seberang gang. Pertempuran masih berlangsung, tetapi Xiao Hong juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat mengubah apapun, dan tidak perlu campur tangan lagi. Maka Xiao Hong menggendong Lei Xiaoting, dan Nyonya Lei, dengan bantuan Musier, berjalan ke arah yang berlawanan. Mengikuti gang itu ke jalan lain, kini jalan itu dipenuhi staf Departemen Keamanan dan sejumlah besar orang pemberani. Melihat pemandangan ini, Xiao Hong tetap tenang dan dengan santai menutupi wajah Musier dengan kain hitamnya. Ia juga tahu bahwa sebagai seorang figur publik, Musier seharusnya tidak terlalu banyak terlibat, jadi akan lebih baik baginya untuk tidak terlalu terekspos saat ini, yang juga akan mengurangi kemungkinannya terekspos di depan kamera. Meskipun penampilan Xiao Hong di arena sangat menarik perhatian, secara keseluruhan, ia masih relatif rendah hati. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian karena insiden ini. Dengan banyaknya media yang mengganggunya sepanjang hari, Xiao Hong tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Melihat Xiao Hong menutupi wajahnya dengan kain, Musier tentu saja mengerti maksudnya. Untuk sesaat, ia sangat berterima kasih kepada Xiao Hong atas perhatiannya. Karena mereka sudah menjalin kontak melalui pola sihir komunikasi sebelumnya, setelah berjalan cukup jauh di jalan, mobil pola sihir Ren Xiang sudah berhenti di pinggir jalan. Tak jauh dari situ, ada sebuah mobil pola sihir yang agak tua yang ditemukan sementara oleh asistennya. Melihat asisten berdiri dengan hormat di samping mobil pola ajaib, Musier tahu bahwa waktu perpisahan sudah dekat. Terima kasih, Tuan Xiao, karena telah menyelamatkan nyawa saya tadi. Jiang Yun sangat berterima kasih. Melihat Xiao Hong berjalan ke arah mereka,
asisten itu bergegas maju dan berkata dengan hormat. Asisten itu tahu bahwa jika bukan karena tendangan Tuan Xiao tadi, ia pasti sudah mati. Sama-sama, ini hanya bantuan kecil. Selanjutnya, aku akan merepotkanmu untuk mengantar Musier pulang, jawab Xiao Hong dengan tenang. Tanpa banyak basa-basi, setelah berpamitan singkat, Musier, atas aba-aba Jiang Yun, berjalan menuju mobil berpola ajaib yang agak usang. Xiao Hong juga menggandeng Nyonya Lei dan berjalan menuju Ren Xiang. Namun, pada saat ini, Musier menoleh sedikit, melambai lembut ke Xiao Hong, dan menunjukkan senyum manis, dan Xiao Hong juga tersenyum dan mengangguk. Kali ini, Xiao Hong sepenuhnya terpatri dalam pikiran Musier. Nyonya Lei, yang berdiri di samping, tentu saja dapat melihat reaksi antara Xiao Hong dan Musier, tetapi dia tidak banyak bicara dan hanya tersenyum lembut. Karena dia pernah mendengar dari Musier sebelumnya bahwa Xiao Hong telah menghancurkan salah satu pola pertempurannya untuk menyelamatkannya, dan nadanya penuh dengan rasa bersalah, sebagai orang yang pernah mengalaminya, Nyonya Lei tahu betul bahwa begitu seorang wanita merasakan rasa bersalah yang kuat terhadap seorang pria dan dapat menemukan rasa aman yang besar pada pria ini, maka wanita ini akan menjadi berbahaya. Dan tindakan Xiao Hong barusan sepertinya sepenuhnya mencerminkan kedua hal ini. Sayang sekali identitas keduanya berbeda, dan akan sulit bagi mereka untuk berkomunikasi di masa mendatang. Kalau tidak, sungguh sulit untuk mengatakannya. Nyonya Lei, masuklah ke mobil. Melihat mobil pola ajaib Musier pergi, Xiao Hong dengan hormat memberi isyarat kepada Nyonya Lei, mengisyaratkan agar ia masuk ke mobil pola ajaib Ren Xiang. Ren Xiang, yang berdiri di samping, tentu saja memperhatikan Nyonya Lei, dan hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak. Karena ayahnya memiliki beberapa kontak dengan keluarga Zelei, ia tahu betul bahwa Nyonya Lei masih memiliki pengaruh yang cukup besar di keluarga Zelei. Meskipun selalu berada di balik layar, Nyonya Lei selalu hadir dalam beberapa inisiatif besar keluarga Zelei. Halo, Bibi Lei. Apakah Bibi masih mengenali saya Ren Xiang, putra sulung Ren Jiapeng? Ketika bas pola ajaib mulai berjalan perlahan, Ren Xiang, yang duduk di belakang Nyonya Lei, tiba-tiba berkata dengan sopan. Putra Ren Jiapeng. Nyonya Lei menatap Ren Xiang sebentar, berpikir sejenak, lalu tersenyum. Oh, ternyata Ren Xiang. Aku tidak menyangka dia sudah tumbuh sebesar ini. Asalkan Bibi Lei masih mengingatku, kata Ren Xiang sambil tersenyum, wajahnya penuh rasa hormat. Adapun Xiao Hong, saat ini, ia tampak damai, duduk di dekat jendela. Lei Xiaoting duduk di sebelah Xiao Hong, memainkan mainan pola ajaib di tangannya, dan sesekali membiarkan Xiao Hong melihat pola yang diubah oleh pola ajaib di telapak tangannya. Anak-anak juga seperti ini. Tindakan Xiao Hong barusan membuat Lei Xiaoting sedikit banyak mempercayai Xiao Hong, atau secara naluriah merasa bergantung padanya. Xiao Hong tidak menunjukkan sikap dingin yang berlebihan terhadap Lei Xiaoting. Ia sesekali menyentuh kepala kecil Lei Xiaoting dan tersenyum lembut. Ia cukup santai. Oh, begitu. Setelah sedikit penasaran, Ren Xiang akhirnya berkata dengan malu-malu, kudengar keluarga Zelei ingin membeli sejumlah mobil berpola ajaib. Aku ingin tahu apakah mereka bisa membeli mobil di dealer ayahku. Apakah kamu teman Xiao Hong? Nyonya Lei menjadi agak berhati-hati dalam urusan keluarga. Ya, sobat baik, jawab Ren Xiang sambil tersenyum. Awalnya kami berencana untuk berbelanja secara terpisah. Karena kamu teman baik Xiao Hong, aku akan memberitahu mereka nanti bahwa mereka menginginkan semua barangmu, demi Xiao Hong. Nyonya Lei mulai berbicara. Bisa dibilang Nyonya Lei sekarang berutang budi besar kepada Xiao Hong, dan dia benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk membalasnya, tetapi sedikit ini mungkin masih jauh dari cukup. Mendengar ini, Ren Xiang tampak sangat gembira. Sekali Nyonya Lei mengangguk, itu berarti penghasilannya lebih dari 1000 koin emas. Adapun Xiao Hong, tentu saja dia tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Saat ini, dia telah mengambil mainan itu dari tangan Lei Xiaoting dan membuat pola yang semakin rumit untuk Lei Xiaoting. Pada saat yang sama, di aula apotek Cunyan, karena kemakmuran pusat kecantikan Dahong, tempat ini tiba-tiba sepi. Beberapa pelanggan yang mengobrol di sini benar-benar tidak sebanding dengan pihak lawan. Meskipun Xiao Hong tidak ada di sana untuk sementara waktu, bisnisnya jauh lebih baik daripada mereka, dan kecantikan jelas merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Namun, para wanita itu tahu hal ini, dan tetap berlomba-lomba untuk ditipu. Fu Yan sedang duduk di sofa di aula depan saat itu. Ada dua orang yang duduk di depannya. Satu adalah manajer keluarga Sikuan, Pei Ping, dan yang lainnya adalah wakil direktur Departemen Manajemen Bisnis Distrik Heksi, Zheng Yang. Kedua saudaraku, inilah yang terjadi.
Xiao Hong terang-terangan mencuri bisnisku di jalan ini. Kalian harus tahu bahwa apotek Cunyan milikku adalah milik keluarga Zelei. Dahong terang-terangan membuka apotek di sini, yang jelas-jelas merugikan keluarga Zelei. Tuanku, bahkan kepala keluarga Zelei, Lei Rongxian dan Nyonya Lei, semuanya sangat mementingkan masalah ini. Jika keluarga Sikuan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, mereka berharap dapat mengambil kembali rumah kalian. Selain itu, kepala keluarga Lei juga berharap Tuan Zeng yang akan datang membantu. Fu Yan mengetukkan kakinya pelan dan berbicara. Faktanya, Fu Yan membuka apotek ini sepenuhnya sendirian, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zelei. Bahkan Jifu pun tidak tahu apa-apa tentang mencuri bisnis. Fu Yan sepenuhnya menggunakan kulit harimau sebagai panji. Tentu saja, melakukan hal itu agak berisiko. Jika Lei Rongxian tahu, dia pasti akan sangat marah. Namun, ini hanyalah apotek kecil, dan selama tindakannya dilakukan secara diam-diam, hal itu tidak akan sampai ke telinga Lei Rongxian sama sekali. Ini juga rencana yang sudah lama direncanakan Fu Yan, tetapi ia tidak berani bertindak sampai ia memastikan bahwa Xiao Hong tidak ada hubungannya dengan keluarga Zelei. Adapun Pei Ping dan Zeng Yang duduk berhadapan, wajah mereka menunjukkan sedikit rasa hormat. Ketika mereka menerima kabar tersebut, kepala keluarga Sikuan berpesan kepada Pei Ping bahwa Fu Yan tidak boleh mudah tersinggung. Bagaimanapun, dia adalah tokoh penting dalam keluarga Zelei, dan menyinggung keluarga Zelei harus dihindari sebisa mungkin. Pikiran Zeng Yang mirip dengan Pei Ping. Bisnis Xiao Hong memang sedang booming, tak diragukan lagi, tapi dia tidak punya pendukung kuat. Menjadi dukun Sang Hong Yun itu pun tak masuk hitungan. Di sisi lain, pihak Fu Yan, yang mengandalkan Jifu dan keluarga Zelei, jauh lebih kuat. Aku tak percaya Xiao Hong begitu berani. Dia hanya penambang kecil, tapi beraninya dia menyentuh bisnis keluarga Zelei. Jangan khawatir, aku akan segera mengakhiri kontrak sewa dengannya, kata Pei Ping. Saya baru tahu mereka dicurigai melakukan operasi ilegal dan menyebabkan 2 kecelakaan medis. Saya akan mencari cara untuk menyita izin praktik medisnya. Zeng Yang juga berjanji jika ia berurusan dengan seseorang yang punya penyumbang, ia tidak akan berani menggunakan tipu daya seperti itu. Namun, untuk orang kecil seperti Xiao Hong, ia bisa menghukum mati Xiao Hong hanya dengan mengarang 2 alasan. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Membasmi Xiao Hong si dukun itu adalah perbuatan baik bagi warga distrik Heksi. Fu Yan tersenyum dan mengeluarkan 2 dompet dari sakunya. Setiap dompet berisi 10 koin emas dan meletakkannya di depan Pei Ping dan Zeng Yang. Ini hanya tanda penghormatan kecil, tapi kuharap kalian berdua tidak menyebarkan berita itu. Akan buruk jika keluarga Zelei dituduh menindas yang lemah. Kita baru saja menghancurkan sebuah apotek kecil. Seberapa besar pengaruhnya, jawab Zeng Yang, pura-pura ragu. Ia memasukkan koin emas ke sakunya, lalu perlahan berdiri, membawa kedua bawahannya di belakangnya, dan berjalan keluar. Pei Ping mengikutinya dari dekat, sementara Fu Yan berdiri di pintu, siap menyaksikan bagaimana pusat Hong Mei Agung akan lenyap dari pandangannya. Sebagai seorang apoteker, keahliannya memang kalah dibandingkan yang lain, dan menggunakan metode seperti itu dibenci orang lain, tetapi jika ia merahasiakannya, siapa yang akan peduli lagi pula, antara reputasi dan uang, Fu Yan tentu saja akan memilih yang terakhir. Sementara itu, di pusat Dahong Mei, Lile dan Lin Zi sudah sangat sibuk. Meskipun Xiao Hong sudah tidak ada, orang-orang masih berdatangan berbondong-bondong. Tanpa perintah Xiao Hong, Lile tampak sedikit bingung. Untungnya, tidak ada kesalahan besar yang terjadi. Ding, ding, ding. Tepat saat Lile mengambil pembayaran dan hendak mengambil krim perawatan kulit Runmei dari konter untuk seorang wanita, 3 ketukan agak kasar di pintu tiba-tiba terdengar di telinga Lile. Lile mendongak dan melihat beberapa orang berdiri di luar pintu. 3 di antaranya mengenakan seragam abu-abu. Pemimpinnya adalah Zeng Yang, yang sedang memegang setumpuk dokumen di lengannya. Ekspresinya yang agung memancarkan aura kebenaran. Pei Ping berdiri di samping Zeng Yang, ekspresinya tampak sangat santai. Apakah ada orang di sini? Zeng Yang tiba-tiba berbicara, nadanya merendahkan. Mendengar ini, tatapan Lile, Lin Zi, dan yang lainnya teralih. Seluruh aula depan penuh sesak, jadi bagaimana mungkin mereka bertanya bukankah mereka manusia? Kata-kata ini jelas dipenuhi dengan penghinaan, bahkan mungkin kesombongan. Ada apa? Tanya Lile. Xiao Hong sudah tidak ada lagi, dan Lile yang sudah kehilangan keberaniannya, tak berani bersikap lancang dan bertanya dengan sopan. Kami baru saja menerima laporan bahwa 2 pasien meninggal dunia baru-baru ini di sini, jadi kami datang ke sini untuk menyelidiki.
Di mana orang yang bertanggung jawab? Xiao Hong tanya Zeng Yang dengan wajah tegas dan nada serius. Ekspresi Lile sedikit berubah. Membasmi pasien kau pasti bercanda. 99% pasien mereka datang ke sini untuk perawatan kecantikan atau penurunan berat badan. Bagaimana mungkin mereka membasmi pasien? Memang benar beberapa hari yang lalu, seseorang datang ke sini dengan flu, tetapi mereka semua adalah tetangga, orang-orang yang bertemu setiap hari, dan mereka semua hidup dan sehat. Jelas saja, orang-orang ini datang ke sini untuk menimbulkan masalah, dan mereka benar-benar tahu cara memilih waktu yang tepat. Bos kami sedang tidak ada di sini. Silakan kembali besok jika ada urusan. Lile dengan hormat menyerahkan krim perawatan kulit Runmei di tangannya kepada gadis di depannya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Zeng Yang dengan nada yang agak tidak ramah. Bos tidak ada di sini, kurasa dia bersembunyi karena kecelakaan medis, tanya Zeng Yang dengan wajah muram dan nada dingin, kata-katanya penuh paksaan. Hei, Pak, hati-hati dengan kata-kata Anda dan jangan terus-menerus membicarakan kecelakaan medis. Apakah Anda punya bukti siapa yang kita basmi, kata Lile, nadanya agak tidak enak didengar. Hal semacam ini, entah terjadi atau tidak, niscaya akan merusak reputasi pusat Dahongmei jika terus-menerus dibicarakan. Kami sedang aktif menyelidiki kecelakaan tersebut dan kemungkinan besar akan segera mendapatkan hasilnya. Namun, untuk mencegah Xiao Hong, sang dukun, terus mencelakai pasien, kami telah memutuskan untuk sementara mencabut izin praktiknya, lanjut Zeng Yang. Lile, yang berdiri di seberang, samar-samar mengerti sesuatu, yaitu, orang-orang ini datang untuk membuat masalah. Ia melirik ke arah pintu dan kebetulan melihat Fu Yan menatapnya dengan mulut melengkung. Lile tidak bodoh. Adegan seperti itu tentu saja bisa membuatnya menyadari beberapa hal. Namun, ini baru permulaan. Sesaat kemudian, Pei Ping, yang berdiri di dekatnya, tiba-tiba melangkah maju dan berkata kepada Lile, saya direktur keluarga Sikuan, dan pemilik rumah Anda. Berdasarkan perjanjian sewa sebelumnya, Anda dicurigai melakukan kegiatan ilegal. Oleh karena itu, kami berhak untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Mulai hari ini, kami memutuskan untuk mengambil kembali rumah ini. Aku akan mengatakan hal yang sama lagi. Bos sudah tidak ada di sini dan aku tidak bisa mengambil keputusan. Sebaiknya kau kembali besok. Lile melirik Fu Yan di seberang jalan, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, lalu berjalan mendekat. Ia berbicara kepada Pei Ping di depannya, ekspresinya sudah agak serius. Lile juga tahu dalam hatinya bahwa orang-orang ini kemungkinan besar diinstruksikan oleh Fu Yan. Adapun kecelakaan medis itu, kemungkinan besar itu hanyalah baskom berisi air kotor yang dibuat-buat. Tujuannya adalah menggunakan kekuatan keluarga Zelei untuk mengusir mereka. Namun sekarang, Xiao Hong, yang hampir tidak memiliki dukungan, kesulitan membersihkan dirinya sendiri dalam menghadapi baskom berisi air kotor ini. Bos sudah tidak ada di sini lagi. Aku sekarang benar-benar curiga Xiao Hong bersembunyi di halaman belakang, tapi dia tidak berani keluar untuk menghadapiku secara langsung. Wajah Zeng yang muram menunjukkan kemarahannya. Ini tahun baru Imlek, haha, Ting Yu masih belum pulang untuk tahun baru. Selama festival musim semi, aku terus menulis, tidak menulis sama sekali, dan fokus menulis. Kalian berdua masuk, cari dan tarik Xiao Hong keluar. Zeng yang mengerutkan kening dan memerintahkan kedua bawahannya dengan nada kesal. Ini juga yang diminta Fu Yan sebelumnya. Mereka ingin memanfaatkan pencarian ini untuk menemukan formula pola ajaib dan krim pelembab kulit Xiao Hong, lalu membawanya kembali ke Fu Yan atas nama analisis dan pengumpulan bukti, dan membiarkan Fu Yan menyalinnya. Bisa dibilang itu mencuri sesuatu selagi mudah. Ya, bawahan itu merespons dan bersiap untuk bergegas ke halaman belakang, tetapi dihentikan oleh Lile. Meskipun ia tidak tahu niat jahat orang-orang munafik di depannya ini, ada banyak sekali material dan barang-barang lain yang disimpan di halaman belakang. Membiarkan orang masuk untuk menggeledah sama saja dengan melepas semua pakaian agar terlihat orang. Tunggu sebentar, kamu bukan dari Departemen Keamanan dan kamu tidak punya hak untuk menggeledah. Kata Lile. Maaf, saya baru saja bilang kalau saya sudah memutuskan sewa dengan Anda. Sekarang rumah ini sudah dikembalikan ke keluarga Sikuan, jadi saya berhak membiarkan mereka menggeledahnya, timpal Pei Ping. Dari sudut pandang orang lain, meskipun keduanya tidak mengatakannya secara eksplisit, tampaknya mereka datang ke sini hari ini dengan niat yang jelas untuk membasmi pusat Dahongmei. Tentu saja, meski begitu, menghadapi orang-orang ini, mereka berani marah tetapi tidak berani bersuara. Nah, apa lagi yang ingin kau katakan, tanya Zeng yang kepada Lile, lalu mengalihkan pandangannya ke Fu Yan yang berdiri tak jauh darinya dan berkata dengan lembut, Tuan Fu,
kau tiba tepat waktu. Aku harap kau dapat membantu kami mencari dan menemukan formula yang bermasalah di pusat Dahongmei. Tidak masalah. Fu Yan menjawab dengan nada hormat, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, terlihat jelas raut wajahnya yang penuh kebanggaan. Dia hanya tidak percaya bahwa setelah semua yang terjadi hari ini, pusat Dahongmei masih hidup. Sementara itu, di jalan, mobil berpola ajaib yang ditumpangi Xiao Hong perlahan melaju. Dari kejauhan, Xiao Hong bisa melihat area di sekitar pusat kecantikan Dahong penuh sesak. Awalnya, Xiao Hong tidak peduli, tetapi sekarang, ia sudah biasa melihat area di sekitar apotek Dahong penuh sesak. Namun, ketika mobil mendekat, Xiao Hong sedikit mengernyit, menyadari ada yang tidak beres. Dulu, para pelanggan berbaris dengan sangat tertib, tetapi sekarang mereka semua berkerumun di depan pintu, melihat ke dalam, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi di dalam. Dengan penemuan ini, Xiao Hong menjadi waspada. Nyonya Lei, tolong tunggu saya, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di apotek saya. Setelah mengatakan itu, Xiao Hong turun dari mobil pola ajaib dan berjalan cepat menuju pusat Dahongmei. Di lobi Grand Hongmei Center, Fu Yan sudah berdiri di depan Lile dan berkata dengan nada dingin, "Lile, aku sarankan kau minggir. Mencampuri urusan resmi adalah kejahatan serius. Mengganggu urusan resmi kurasa ini jelas ulahmu. Kau sengaja ingin mengacaukan kami. Kau datang menggeledah tanpa bukti sedikit pun, dan kau bahkan ingin menyita rumah di sana. Ini penyalahgunaan kekuasaan yang terang-terangan untuk keuntungan pribadi," kata Lile. Xiao Hong tidak ada di sana, dan ia merasa dirugikan dan khawatir. Tak seorang pun tahu lebih baik daripada Lile betapa susahnya Dahong sampai bisa seperti sekarang ini. Setelah hancur, semua kerja keras mereka selama berhari-hari akan sia-sia. Tapi sepertinya tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Lile, kalau kau bicara begitu, hati-hati atau aku akan memfitnahmu. Minggir sekarang juga, kata Fu Yan dengan wajah muram, lalu mengulurkan tangannya dan menariknya dengan kuat. Lile baru mencapai level ketiga Disciple Driver, sementara Fu Yan sudah mencapai level pertama Master Driver. Perbedaan level antara keduanya tidaklah kecil. Meskipun tidak menggunakan pola sihir apapun, ia berhasil menarik Lile sejauh 2 meter hanya dengan satu gerakan ini. Ia baru berhenti ketika ia menghantam meja kayu dengan keras. Batuk-batuk. Lile, yang terbaring di tanah, tak kuasa menahan batuk 2 kali. Ia merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Tak diragukan lagi, apa yang dilakukan Fu Yan tak ubahnya perampokan. Alasannya, ia tak ingin berlama-lama berkutat dengan Lile. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang bisa dipublikasikan. Semakin lama ditunda, dampaknya akan semakin buruk. Strategi terbaik adalah mengambil formula Xiao Hong, menyita izin usahanya, lalu pergi. Setelah melirik Lile yang tergeletak di tanah, Fu Yan hendak membawa 2 orang dari Departemen Manajemen Bisnis ke halaman belakang. Namun, pada saat itu, ekspresi Fu Yan tiba-tiba berubah. Kakinya yang baru saja melangkah masuk tiba-tiba mundur, lalu ia menghindar, dan melihat tanaman merambat berduri melesat ke arahnya. Namun, Fu Yan, yang berada di level pengemudi, tidak mudah diserang. Ia melihat bagian tanaman berduri yang tidak berduri dan meraihnya. Mengikuti arah tanaman berduri itu, Fu Yan dapat dengan jelas melihat Xiao Hong berdiri di pintu dengan ekspresi serius. "Xiao Hong, kau muncul di waktu yang tepat. Setelah diselidiki, kau diduga bertanggung jawab atas 2 kecelakaan medis." Fu Yan menatap Xiao Hong dan membalas. "Apapun itu, tolong tunjukkan buktinya dulu. Dan apa tuduhanmu karena masuk tanpa izin ke wilayahku dan membuat masalah?" tanya Xiao Hong dengan ekspresi serius. Meskipun ia belum tahu detail kejadiannya, menghadapi Fu Yan yang suka membuat masalah, ini sudah diduga Xiao Hong sejak lama. "Ini bukan lagi wilayahmu," Fu Yan melirik Pei Ping dan berkata kepada Xiao Hong, lalu ia segera mengeluarkan pola pertempuran nyanyian air dari kantong pola sihirnya. Setelah mengaktifkannya, sebuah pola sihir berwarna biru air terbentuk di lengan bawahnya. Ia mengulurkan 2 jari dan menunjuk Xiao Hong. 2 jari setebal kolom air dari badan energi yang terlilit seperti gulungan donat melesat ke arah dada Xiao Hong. Tidak ada belas kasihan sama sekali, seolah-olah dia ingin membasmi Xiao Hong atau melukainya dengan serius untuk melampiaskan kebenciannya. Xiao Hong secara alami menyadari gerakan Fu Yan. Ia mengerutkan kening dan dengan tegas menyerahkan sulur duri di tangannya. Karena pola pertempuran taring harimau sebelumnya telah dihancurkan, Xiao Hong hanya bisa menembakkan 3 sulur duri lagi untuk mencegatnya. Ledakan. Bersamaan dengan suara tumpul ini, bola cahaya yang menyilaukan terbentuk di seluruh ruangan. Xiao Hong, yang berdiri di depan pintu,
merasakan getaran hebat di tangannya yang memegang tanaman berduri akibat benturan keras. Ia tak punya pilihan selain melepaskan tangannya dan mundur beberapa langkah, bersandar di kusen pintu. Beruntung kekalahannya tadi tertutupi oleh cahaya yang menyilaukan dan tidak terlihat oleh siapapun. Pada saat yang sama, Xiao Hong juga benar-benar menyaksikan kekuatan level pengemudi. Meskipun Xiao Hong telah mencapai level pengemudi ke-8, perbedaannya masih jauh dari level pengemudi pertama. Perubahan kualitatif yang dihasilkan oleh kekuatan pendorong dalam tubuh bukanlah omong kosong belaka. Dari segi kekuatan saja, Xiao Hong harus mengakui bahwa ia masih belum sebanding dengan Fu Yan, setidaknya untuk saat ini. Terlebih lagi, ini didasarkan pada premis bahwa Fu Yan tidak menguasai pola pertempuran, dan juga menggunakan pola pertempuran tingkat ke-10 Yutu. Jika ia menguasai pola pertempuran dan menggunakan pola pertempuran level Yutu, maka Xiao Hong tidak akan mampu menangkis serangan ini dan pasti akan menderita kerusakan yang cukup besar. Jangan lupa bahwa pola pertempuran duri itu baru level 3 Yutu. Sekalipun Xiao Hong telah mencapai level 8 Yutu dan pola pertempurannya memiliki bonus, hal itu tidak akan membawa perubahan mendasar apapun. Bola cahaya yang menyilaukan itu menghilang, dan semua orang tercengang melihat Xiao Hong bersandar di pintu dengan tangan kanan di belakang punggungnya, terutama Pei Ping dan Zheng Yang. Mereka tidak menyangka Xiao Hong benar-benar bisa menahan gerakan Fu Yan. Namun, saat ini, meskipun Xiao Hong berpura-pura tenang, tangan kanannya sudah terasa mati rasa dan sedikit kesemutan seperti ditusuk jarum akibat getaran kuat tadi. Menggerakkannya sedikit saja tidak masalah, tetapi jika terulang kembali, ia tidak yakin apa yang akan terjadi. Aku tidak menyangka dukun sepertimu masih punya keahlian. Tapi lain kali kau tidak akan seberuntung itu. Fu Yan menyipitkan mata dan mengangkat jarinya lagi. Ia masih sangat bijaksana. Selama ia tidak menghajar Xiao Hong sampai mati, akan mudah dan menyenangkan menghadapi mantan penambang kecil ini. Fu Yan, apa yang akan kamu lakukan? Namun, tepat ketika Fu Yan menyipitkan matanya dan hendak membasmi Xiao Hong, Nyonya Lei tiba-tiba menerobos kerumunan dan memasuki ruangan. Ia berbicara kepada Fu Yan dengan wajah muram dan suara rendah. Meskipun dia tidak melihatnya saat lewat, dia tetap melihat Fu Yan datang ke sini untuk menimbulkan masalah dan bahkan mencoba menyerang penyelamatnya. Nyonya Lei yang sudah merasa berterima kasih kepada Xiao Hong dan berusaha membalasnya, tentu saja tidak dapat menoleransi perilaku seperti itu dari bawahannya. Fu Yan, yang awalnya memamerkan kekuatannya, tak kuasa menahan diri untuk mengubah raut wajahnya ketika mendengar suara itu. Ia melihat ke arah suara itu dan mendapati Nyonya Lei berdiri di pintu, menuntun Lei Xiaoting dengan satu tangan. Wajahnya tampak tenang, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, wajahnya seperti gunung berapi yang akan meletus. Dengan penemuan ini, Fu Yan, yang selama ini mengandalkan kekuatan orang lain untuk menindas orang lain, menjadi pucat pasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ia telah melakukan hal semacam ini di belakang keluarga Zelei. Ia awalnya berpikir bahwa hal semacam ini tidak akan pernah terdengar oleh keluarga Zelei. Bahkan jika hal itu secara tidak sengaja ditemukan oleh para pelayan keluarga Zelei, ia punya cara untuk membuat mereka diam. Namun sekarang Nyonya Lei berdiri di depannya, dan ia berpikir bahwa ia tidak dapat menyembunyikannya apapun yang terjadi. Bagaimanapun, Nyonya Lei adalah orang terpenting kedua di keluarga Lei, setelah Lei Rongxian. Terkadang, Lei Rongxian bahkan harus mengalah padanya. Setelah mendengar analisis ini, Fu Yan merasakan hawa dingin di punggungnya dan kulit kepalanya mulai gatal. Ia tak pernah membayangkan bahwa di saat dan tempat seperti ini, Nyonya Lei akan muncul. Pupil mata Fu Yan tak kuasa menahan diri untuk bergerak cepat di rongga matanya, berusaha mencari jalan keluar. Jika Nyonya Lei tahu bahwa ia telah berkolusi dengan Pei Ping dan Zheng Yang untuk melakukan hal-hal memalukan atas nama keluarga Zelei, ia mungkin akan berada dalam masalah besar. Lebih penting lagi, Pei Ping dan Zheng Yang sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah idenya dan tidak ada seorang pun di keluarga Zelei yang mengetahuinya. Nyonya, Anda tidak tahu bahwa Xiao Hong adalah seorang dukun dengan karakter yang buruk. Saya hanya membantu orang-orang di Departemen Manajemen Bisnis untuk menangani masalah ini. Fu Yan segera menarik kembali pola pertempurannya dan berjalan ke arah Nyonya Lei dalam 2 langkah. Ia merendahkan suaranya, takut didengar orang ketiga. Pei Ping dan Zheng Yang, yang berdiri di dekat pintu belakang, masih bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka masih memikirkan cara melampiaskan amarah mereka kepada keluarga Zelei dengan menghancurkan pusat Da Hong Mei. Mereka bahkan berpikir bahwa menghancurkan pusat Da Hong Mei sepenuhnya akan menjadi cara terselubung untuk menjilat keluarga Zelei. Omong kosong. Paman Xiao Hong orang baik.
Sebelum Nyonya Lei sempat berbicara, Lei Xiaoting tiba-tiba mengangkat kepala kecilnya dan berbicara kepada Fuyan. Paman, saat dua kata ini keluar dari mulut Lei Xiaoting, itu seperti bom berdaya ledak tinggi yang meledak seketika di hati orang-orang di sekitarnya. Para penonton terus memandang antara Xiao Hong, yang sedang bersandar di pintu, dan Nyonya Lei. Fuyan, yang awalnya ingin berusaha sekuat tenaga menjelaskan dan memaksa masalah ini berlalu, terbelalak lebar ketika mendengar kata paman dari mulut Lei Xiaoting. Tanpa sadar, ia mundur selangkah. Wajahnya memucat dan ia merasa seperti jatuh ke dalam gudang es, dan tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Kata paman tidak diragukan lagi memberitahu semua orang bahwa Xiao Hong seperti adik laki-laki Nyonya Lei. Ia berencana memberi Xiao Hong pelajaran, membuat Dahong Meixin merasa sengsara, dan berusaha menyenangkan Pei Ping dan Zheng Yang yang tinggal di rumah Ze Lei dengan menyamar. Tiba-tiba, tubuhnya menegang, mulutnya sedikit terbuka, dan ia langsung membatu di tempat. Otaknya langsung berhenti bekerja dan ia sedikit linglung. Di satu sisi, Xiao Hong adalah adik laki-laki Nyonya Lei. Di sisi lain, keluarga Ze Lei tidak puas dengan perampasan bisnis oleh pusat Dahong Mei dan ingin Fu Yan menghancurkan pusat Dahong Mei. Kedua hal ini sangat bertentangan. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan Lei Xiaoting tadi, dapat terdengar dengan jelas bahwa Lei Xiaoting memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Hong, yang secara tidak langsung membuktikan bahwa Nyonya Lei memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Hong. Desir. Dalam sekejap, Pei Ping dan Zheng yang menyadari apa yang sedang terjadi. Keluarga Ze Lei sama sekali tidak tahu tentang masalah ini, dan mereka diperalat oleh Fu Yan. Setelah menyadari hal ini, keringat dingin membasahi dahi kedua pria itu. Mereka sangat jelas tentang apa yang baru saja mereka lakukan terhadap pusat Dahong Mei. Benar, Xiao Hong adalah saudara angkatku. Tentu saja, aku tidak akan terlalu memihak padanya, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun yang menindasnya tanpa alasan pergi. Katakan padaku, ada apa? Nyonya Lei melirik Fu Yan dan berkata dengan dingin. Ini, Fu Yan tak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pupil matanya terus berputar cepat, seolah sedang memikirkan kata-katanya, atau seolah mencari cara untuk menghindari inti persoalan. Namun, tindakan Lile sebelumnya, dan sedikit darah yang menggantung di sudut mulutnya, terbayang di hadapannya. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya datang untuk melihat-lihat. Karena Xiao Hong adalah saudara laki-laki Nyonya Lei, kupikir ini semua salah paham. Fu Yan memasang senyum menawan lalu mengedipkan mata pada Wei Wei, Pei Ping, dan Zheng yang sebelum melanjutkan, kurasa pasti ada beberapa kesalahan dalam penyelidikan Zheng yang sebelumnya. Karena ini salah paham, maka semuanya baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Fu Yan bersiap pergi bersama Pei Ping dan Zheng Yang. Kalian bertiga, sepertinya kalian tidak mengerti apa yang kukatakan sebelumnya. Aku sudah bilang aku tidak akan memihak adikku, tapi kalau ada yang menindasnya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Memukul seseorang dan mencoreng reputasinya, dan kalian pergi begitu saja karena kesalahpahaman. Apa kalian pikir ini supermarket? Nyonya Lei sedikit meninggikan suaranya, lalu berjalan perlahan beberapa langkah dan duduk di sofa di sudut ruang depan. Karena mampu menjadi orang kedua di keluarga Ze Lei, tatapan Nyonya Lei secara alami sangat tajam. Gerakan-gerakan kecil Fu Yan barusan tentu saja tak luput dari tatapan Nyonya Lei. Meskipun tampak tenang dan kalem di permukaan, sebenarnya ia sangat marah di dalam hatinya. Ia ingin membalas budi Xiao Hong, tetapi ia tak pernah menyangka seseorang dari keluarganya sendiri akan berinisiatif mencari masalah dengannya. Ini sungguh keterlaluan. Ketika Fu Yan dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Nyonya Lei, mereka semua menghentikan langkahnya. Pei Ping dan Zheng yang sudah mengeluh dalam hati. Awalnya, mereka ingin menyenangkan keluarga Ze Lei, tetapi tanpa diduga, mereka memperburuk keadaan dan langsung diseret ke air oleh Fu Yan. Mereka terpaksa mundur lagi. Karena kalian bertiga tidak ada yang mau bicara objektif, saya akan cari orang yang mau. Nyonya Lei melirik ke sekeliling aula depan dan menatap seorang pelanggan wanita berusia 20-an yang duduk di ujung tempat tidur. Ia berkata lembut, Nona, saya yakin Anda melihat apa yang baru saja terjadi. Tolong ceritakan kepada saya. Wanita ini, yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun, sudah menjadi pelanggan tetap Dahong Beauty Center dan memiliki kesan yang sangat baik tentang Dahong. Sebaliknya, perilaku arogan Fu Yan barusan membuat orang-orang mencibir. Tentu saja, saat berhadapan dengan Nyonya Lei, pelanggan wanita itu dengan objektif menceritakan semua yang baru saja terjadi, tanpa menambahkan sesuatu yang dilebih-lebihkan, dan hanya memberikan penjelasan lengkap tentang keseluruhan prosesnya. Jadi,
Departemen Manajemen Bisnis mengetahui bahwa Xiao Hong telah membasmi seorang pasien, Zeng yang datang untuk menyelidiki, dan keluarga Sikuan Peiping, melihat ada yang tidak beres dengan Dahong, menuntut untuk mengakhiri perjanjian sewa. Zeng yang ingin mencari bukti dan ingin menggeledah ruangan, tetapi Li Lei menghentikannya. Fu Yan muncul sebagai pengamat dan membantu, melukai Li Lei. Dan inilah yang saya lihat selanjutnya. Benarkah setelah mendengar ini, Nyonya Lei melirik Fu Yan, Li Lei, dan yang lainnya lalu mengulanginya. Kedengarannya ini sepenuhnya menguntungkan Zeng Yang dan yang lainnya, tetapi Zeng Yang dan yang lainnya tidak bodoh, karena perilaku mereka penuh celah dan tidak tahan ditanyai. Zeng Yang tak kuasa menahan keringat dingin di dahinya. Begitu masalah ini terbongkar, bukan hanya mangkuk nasi besinya yang akan hilang, tetapi ia juga kemungkinan akan dihukum atas serangkaian kejahatan. Adapun Fu Yan dan Peiping, mereka hampir mati lemas di bawah penindasan Nyonya Lei. Ya, Zeng Yang mengangguk dengan enggan. Lalu, siapa yang dibasmi Xiao Hong dengan obatnya? Buktinya ada. Tunjukkan, dan kau, Zeng Yang, bisa mencabut izin praktik Xiao Hong di kota Taiwu. Benar saja, Nyonya Lei mulai bertanya. Sedangkan Xiao Hong yang berdiri di samping, ekspresinya masih tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Dengan bantuan Nyonya Lei, seharusnya tidak ada masalah. Ia memberi isyarat kepada Li Lei untuk mengambil alat disinfeksi, dan Xiao Hong duduk di sebelah Nyonya Lei dan membersihkan luka di dahinya. Ini, menghadapi pertanyaan Nyonya Lei, Zeng Yang tiba-tiba terdiam. Semuanya hanya rekayasa belaka. Bagaimana mungkin sudah terlambat untuk mengarangnya sekarang? Melihat Zeng Yang terdiam, Nyonya Lei tersenyum dingin. Ia sudah punya ide. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke Peiping dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Peiping, Xiao Hong adalah saudaraku. Aku tidak keberatan kau mengambil kembali rumah Xiao Hong, terlepas dari apakah itu sah atau tidak. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi bisakah aku mengerti bahwa kau berniat untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan saudaraku, aku, dan seluruh keluarga Zelei. Nyonya Lei mengucapkan dua kata terakhir dengan sangat lembut, tetapi ketika sampai di hati Peiping, rasanya seperti gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Meskipun Zelei dan Sikuan berada di dua wilayah yang berbeda dan tampaknya tidak ada hubungannya, nyatanya, urat nadi keluarga Sikuan bergantung pada impor biji kecubung dari keluarga Zelei. Begitu hubungan itu putus dan keluarga Sikuan tidak dapat lagi membeli biji kecubung, keluarga itu pasti akan layu dan mati. Untuk sesaat, kaki Peiping terasa lemas, dan keringat bercucuran di dahinya bagai hujan. Ia mengabaikan semuanya dan berkata, Nyonya Lei, tolong tenang. Anda salah paham. Fu Yanlah yang mengatakan bahwa keluarga Zelei berniat membasmi saudara Anda dan meminta bantuan saya. Ketika saya mendengar bahwa itu adalah keluarga Zelei, saya tidak berani mengabaikannya, jadi saya datang ke sini. Tapi saya tidak pernah menyangka Fu Yan sepenuhnya mengatasnamakan keluarga Zelei. Sebenarnya, keluarga Sikuan bermaksud untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga Zelei dari generasi ke generasi. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan koin emas yang diberikan Fu Yan padanya di meja kopi. Wow, saat Peiping menceritakan kisah itu dengan gemetar, para penonton tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara, lalu melemparkan tatapan penuh penghinaan kepada Fu Yan. Sungguh memalukan menggunakan cara-cara tercela untuk bersaing. Fu Yan yang berpura-pura hanya menjadi pembantu tetapi sebenarnya dalang, tidak punya ruang untuk alasan dan hanya bisa berdiri di samping dengan ekspresi tegas. Melihat Fu Yan tidak membantah, Nyonya Lei akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kesan baiknya terhadap Fu Yan pun jatuh ke titik beku. Menggunakan panji keluarga Zelei untuk menindas yang lemah di mana-mana adalah hal yang paling tidak disukai Nyonya Lei, bahkan Lei Rongxian. Keluarga Sikuan ingin berbuat baik untuk keluarga Zelei, tetapi akhirnya malah lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Saya bisa mengerti itu. Zeng Yang, sebagai wakil direktur Departemen Manajemen Bisnis, menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Tentu saja, saya tidak berhak bertindak terlalu jauh. Namun, saya akan melaporkan hal ini kepada atasan Anda. Mengenai Fu Yan, tatapan Nyonya Lei yang tajam menatap Fu Yan, membuatnya tampak sangat dingin. Kemudian, dengan nada teguran yang keras, ia berkata, sebelumnya, Anda menyinggung Tuan Kuansang. Ketua klan tidak menyinggung Anda karena memikirkan Jifu. Namun, saya tidak menyangka Anda akan begitu tidak menyesal dan justru mencoreng nama baik keluarga Zelei. Apa Anda pikir Anda begitu hebat hanya karena menjadi murid Jifu? Apa Anda pikir keluarga Zelei tidak bisa bertahan tanpa Tuan Jifu? Percayalah, keluarga Zelei akan terus berkembang, terlepas dari siapapun yang mereka tinggalkan. Dalam beberapa kalimat berikutnya,
Nada suara Nyonya Lei sangat tinggi, dan ekspresinya akhirnya menampakkan kemarahan. Ekspresi para penonton, termasuk Pei Ping dan Zheng Yang, yang mendengar ini berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria ini sebenarnya adalah musuh Quan Zhang yang terkenal. Kali ini, bahkan jika keluarga Zelei tidak membasminya, Quan Zhang akan sulit menjelaskannya, karena tidak ada yang tahu seperti apa temperamen Quan Zhang, apakah dia baik dan murah hati, atau picik dan berpikiran sempit. Saya hanya berharap hal-hal seperti kejadian hari ini tidak akan pernah sampai ke telinga Quan Zhang. Sebenarnya, bagaimana mungkin ini terjadi? Quan Zhang duduk di sebelah Nyonya Lei dan membersihkan luka di dahinya. Pei Ping, kejadian hari ini sudah berlalu. Kedepannya, kuharap kau lebih berhati-hati saat menyanjung orang lain. Mengenai Zheng Yang, aku akan melaporkan masalahmu kepada atasanmu dengan jujur. Bagaimana dia menanganinya adalah urusannya, dan aku tidak akan ikut campur lagi. Nyonya Lei melanjutkan. Pei Ping akhirnya menghela napas lega setelah mendengar ini. Nyaris kalah. Di sisi lain, Zheng Yang sudah berkeringat deras. Atasannya adalah seorang pria tua yang keras kepala, teliti dalam pekerjaannya, dan tidak akan pernah membiarkan bawahannya melakukan kejahatan. Begitu atasannya tahu tentang apa yang terjadi hari ini, tak diragukan lagi ia akan dipecat terlebih dahulu, lalu diserahkan ke Departemen Kehakiman untuk diproses. Tuduhan menerima suap, menyalahgunakan kekuasaan, dan melampaui wewenang kemungkinan cukup untuk membuatnya dipenjara selama 4 hingga 5 tahun. Ketika Zheng Yang memikirkan hal ini, kakinya mulai terasa lemas, tetapi saat ini, ia sudah kehabisan akal. Jika ia menggunakan kekuatan, Xiao Hong cukup kuat dan duduk tepat di sebelahnya. Mungkinkah ia hanya akan berdiri dan menonton? Bahkan jika Fu Yan menyerang lagi, dia mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, meskipun Xiao Hong tidak bisa mengalahkannya, jangan lupa bahwa ada seluruh tim Oathshore di luar pintu, dan juga ada 7 atau 8 orang termasuk Li Le dan Lin Zi di dalam ruangan. Kalaupun mereka masih belum menang, mereka bisa menundanya sampai orang-orang dari Departemen Keamanan datang. Yang lebih penting, mereka tidak boleh melakukan kekerasan terhadap Nyonya Lei di depan umum, kecuali mereka sudah bosan hidup. Soal kamu, Fu Yan, aku tidak ingin bicara lagi. Nanti aku akan menjelaskannya kepada Lei Rongxian, dan dia akan memutuskan bagaimana menanganinya secara spesifik. Tapi sekarang, rumah tempat kamu membuka apotek itu milik keluarga Zelei, dan aku memutuskan untuk mengambilnya kembali, kata Nyonya Lei lembut, lalu mengambil cermin yang diberikan Xiao Hong, memandangi dirinya sendiri, dan bekas luka di dahinya telah kembali normal, tanpa bekas. Soal rumah kosong itu, kamu bisa menggunakannya, Xiao Hong. Nyonya Lei tersenyum pada Xiao Hong. Semua orang yang mendengar ini tak kuasa menahan perasaan terharu. Mereka tak menyangka Fu Yan ingin menghancurkan pusat kecantikan Dahong, tetapi tanpa diduga, ia justru ditelan oleh apotek Dahong. Terima kasih banyak, Bu Lei. Xiao Hong juga tersenyum dan berkata dengan nada tenang. Ia belum tahu persis luas apotek Cunyan, tetapi dilihat dari aula depannya, luasnya pada dasarnya lebih dari 2 kali lipat luas pusat Dahong Mei. Kebetulan Xiao Hong berencana untuk memperluas usahanya, tetapi tidak ingin meninggalkan tempat ini dan kehilangan pelanggan lamanya. Apotek Cunyan, yang terletak di seberang jalan, jelas merupakan pilihan terbaik. Soal hidup mati Fu Yan, itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Hong, dan dia tidak akan bersimpati atau memohon belas kasihan. Dalam hatinya, Xiao Hong bahkan berharap Fu Yan segera mati. Besok saya akan mengirim seseorang untuk mengambil barang-barang dari apotek Cunyan. Setelah itu, Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Selain itu, mulai hari ini, saya telah memilih untuk berinvestasi di pusat Dahong Mei, kata Nyonya Lei sambil mengeluarkan koin perak dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Tindakan seperti itu tentu saja terlihat jelas oleh orang-orang di sekitar. Apa gunanya satu koin perak jelas, investasi itu palsu, tujuan sebenarnya adalah melindungi pusat Dahong Mei. Siapapun yang berani menyentuh pusat Dahong Mei niscaya melanggar kepentingan Nyonya Lei. Meskipun kepentingan ini hanya satu koin perak, itu sudah cukup untuk dijadikan alasan. Setengah jam kemudian, ketika Zheng Yang dan Pei Ping pergi, lelucon ini berakhir. Nyonya Lei menggendong putrinya, memberi isyarat kepada Fu Yan untuk mengikutinya, dan hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Xiao Hong yang sangat waspada. Kak Lei, jangan pergi sama Fu Yan. Hati-hati, dia terpojok. Xiao Hong mendekatkan wajahnya ke telinga Nyonya Lei dan mengingatkannya. Menurut Xiao Hong, Fu Yan telah dipaksa ke dalam situasi yang sulit. Dia tidak berani bertindak lagi di depan umum, tetapi begitu dia masuk ke mobil bersama Nyonya Lei,
siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya, seorang yatim piatu dan seorang janda. Lagi pula, Fu Yan sudah menjadi pengemudi kelas 1, jadi akan mudah baginya untuk membasmi Nyonya Lei. Ketika Nyonya Lei mendengar ini, matanya bergerak sedikit, lalu dia mengangguk, menunjukkan bahwa dia setuju dengan ide Xiao Hong. Ren Xiang, tolong antar Suster Lei pulang. Jangan berhenti di jalan, perintah Xiao Hong pada Ren Xiang. Baik, Bibi Lei, tidak, Kak Lei, silakan ke sini. Ren Xiang berhenti sejenak dan memberi isyarat untuk mengundang. Dia tahu betul, kalau dia memanggil Nyonya Lei Bibi, bukankah itu berarti dia keponakan Xiao Hong. Setelah Nyonya Lei pergi, Fu Yan tidak tinggal lama. Ia menatap Xiao Hong dengan tajam lalu berbalik. Melihat kepergian Fu Yan, ekspresi santai Xiao Hong lenyap, digantikan oleh kewaspadaan yang tak berujung. Ia tahu betul bahwa meskipun masalah saat ini telah teratasi, ia telah menderita kerugian besar hari ini, bahkan kehilangan apotek Cunyan. Selama Fu Yan belum mati, cepat atau lambat ia akan kembali untuk membalas dendam. Xiao Hong, yang telah sepenuhnya merasakan kekuatan level master, juga sangat jelas bahwa jika ia ingin menjadi tak terkalahkan saat melawan Fu Yan, ia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu ia mencapai level master, Fu Yan tidak akan takut lagi. Setelah semuanya tenang, Xiao Hong datang menemui Li Le dan memeriksanya. Ia baik-baik saja, hanya ada luka kecil di sudut mulutnya. Demikian pula, Xiao Hong juga memeriksa tangan kanannya. Benturan tadi memang serius. Untungnya, Fu Yan tidak ahli dalam pola pertempuran, jadi hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah. Melihat waktu, sudah pukul 5. Setelah beroperasi selama 1 jam lagi, Xiao Hong memutuskan untuk menutup toko. Setelah makan malam, Xiao Hong kembali ke kamar tidurnya. Masih banyak energi pendorong yang terkumpul di tubuhnya, dan ia belum menggunakan manik pola sihir biru hitam. Setelah berlatih metode latihan postur sekali lagi, Xiao Hong mengambil pola Ibel Yuxiang generasi kedua, duduk bersila di kepala tempat tidur, dan bersiap untuk terus meningkatkan daya dorongnya. Namun, saat itu, Xiao Hong tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Musier kepadanya sebelumnya, mengapa tidak menggunakan pola bantu Monai. Memikirkan penampilan Musier yang manis, Xiao Hong tidak bisa menahan senyum, lalu dia mengeluarkan pola bantu Monai dan mengaktifkannya. Pola bantu Monai mengonsumsi sangat sedikit tenaga penggerak, hanya 1/20 dari tenaga penggerak pola setan wewangian, yang hampir dapat diabaikan. Dengan aktivasi pola bantu Monai, Xiao Hong langsung merasakan bahwa daya yang dikonsumsi untuk mengendalikan pola sihir Yuxiang telah berkurang secara signifikan. Demikian pula, efek pola sihir Yuxiang generasi kedua juga meningkat secara signifikan, setidaknya sebesar 10%. Tak diragukan lagi, penerapan tersebut telah membuat latihan Xiao Hong lebih efektif. Penggunaan pola bantu Monai yang fleksibel mungkin merupakan inti dari frasa tidak akan mengecewakannya dalam pola cekung Jerman. Setelah sedikit bersemangat, Xiao Hong berusaha keras menenangkan pikirannya. Ia duduk bersila di ujung tempat tidur dan mulai berkonsentrasi meningkatkan daya dorongnya. Berkat stimulasi Fu Yan, Xiao Hong yang sudah sangat gila dalam latihannya, mulai menjadi semakin gila. Dulu, setiap kali Xiao Hong merasa lelah, ia akan berhenti dan membuat beberapa pola sihir tingkat rendah yang tidak terlalu menguras tenaga, tetapi sangat menarik menurut pengantar di berbagai buku. Namun kini, berapapun biayanya atau seberapa sulitnya, Xiao Hong tidak lagi mempedulikannya dan hanya fokus pada peningkatan tenaganya. Ia hanya berhenti sekali dalam perjalanan untuk melihat apakah pola bantu Monai efektif dalam menciptakan pola sihir. Hasilnya, ia mendapati bahwa pola itu tidak berpengaruh. Xiao Hong tidak terlalu kecewa dengan penemuan ini, karena ia telah menduga efek seperti itu sebelumnya. Karena daya dorong yang disimpan oleh pola bantu Monai ditujukan untuk mengendalikan pola sihir, dan menciptakan pola sihir berarti langsung memasukkan daya dorong tersebut. Wajar jika pola ini tidak efektif tanpa mengendalikan pola sihir apapun. Menjelang pukul 2 tengah malam, Xiao Hong hampir kehabisan semua tenaga dalam tubuhnya dan tertidur lelap. Keesokan paginya, saya bangun pagi dan tidak melakukan apapun selain terus berlatih selama 1 jam. Berkat bantuan pola bantu Monai, hanya dalam 1 malam, tenaga pendorong Xiao Hong meningkat 22 kali lipat. Berdasarkan perkembangan ini, ia dapat naik ke tingkat ke-9 murid pendorong dalam waktu kurang dari 5 hari. Ini juga berkat pengingat dari Musier. Lebih penting lagi, dengan bantuan pola bantu Monai, Xiao Hong dapat menghemat banyak tenaga pendorong selama berbisnis. Saat apotek Dahong mulai buka, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa apotek Cunyan di seberang jalan telah tutup,
dan beberapa anggota keluarga Zelei sedang membongkar plakat dan membantu memindahkan barang-barang ke dalam. Pada saat yang sama, platform informasi resmi kota Taiwu juga memberikan penjelasan resmi mengenai pertempuran di jalanan dekat arena kemarin. Para buronan antar bintang menyelinap ke kota Taiwu, dan Legiun Belo mengejar mereka hingga menyebabkan kekacauan. Kini, situasi telah terkendali secara efektif, dan warga diimbau untuk tidak panik. Penjelasan seperti itu mungkin meyakinkan bagi mereka yang tidak menyaksikan kejadian itu secara langsung, tetapi Xiao Hong, yang telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri dan bahkan berpartisipasi untuk sementara waktu, tidak semudah itu tertipu. Meskipun ia tidak tahu asal-usul spesifik mereka, dilihat dari keterampilan tempur orang-orang misterius itu dan pola pertempuran yang mereka gunakan, mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh para buronan antar bintang. Sebaliknya, itu terasa seperti pekerjaan pasukan yang tidak kalah kuat dari Belo. Mengenai siapa mereka dan apa tujuan mereka, Xiao Hong tidak tahu. Xiao Hong tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Saat ini, yang paling dipedulikan Xiao Hong adalah staf di seberang, yang meminta mereka untuk mengosongkan apotek Cunyan sesegera mungkin agar ia bisa pindah ke sana. Apalagi Lin Zi dan yang lainnya telah membuat kemajuan pesat dan bisa memulai dengan sedikit pelatihan. Pusat Dahongmei saat ini tidak mampu menampung begitu banyak orang yang bekerja pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, dengan basis pelanggan yang terus berkembang pesat, akan sangat disayangkan jika mereka tidak dapat beroperasi karena kekurangan tenaga kerja dan ruang. Namun, Xiao Hong sendiri tidak terlalu memikirkan hal-hal tersebut, dan tetap fokus melayani pelanggan seperti biasa. Bagaimanapun, inilah sumber penghidupan Xiao Hong. Sementara itu, di kawasan pusat kota Taiwu, di halaman tersembunyi di dekat gedung kantor wali kota, suasananya tidak begitu santai. Mo Xuanzeng berdiri di ruangan kosong dengan ekspresi serius. Tidak ada jendela di seluruh ruangan kecuali pintu besi yang berat. Lingkungan di sekitarnya kedap udara. Di tengah ruangan, seorang pria dengan lengan terbakar diikat ke tiang besi yang terbuat dari besi dingin. Tubuhnya penuh bekas luka, tetapi tatapannya tampak sangat tajam. Aku tahu kau diam-diam bersembunyi di sini. Kau sudah lama tahu kerajaan Singer akan mengirim orang-orang hebat ke sini. Aku hanya ingin tahu kapan kau tiba di sini dan berapa orang di sana dan siapa yang memberimu perlindungan, tanya Mo Xuan dengan ekspresi muram yang sama. Tatapan ramah seperti paman yang dulu ia tunjukkan saat menonton pertandingan Xiao Hong telah hilang. Di tangannya terdapat sebuah daftar, yang merupakan laporan kerusakan akibat pertempuran. Kali ini, seorang warga tewas dan 19 orang terluka dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Sebanyak 3 tentara dari Belo tewas, 5 musuh tewas, dan sisanya melarikan diri. Kehilangan seperti itu membuat Mo Xuan merasa sangat tidak nyaman. Sedangkan untuk para tawanan perang, hanya 1 orang ini yang ditangkap. Apakah kau pikir aku akan memberitahumu? Pria yang diikat di pilar besi itu menjawab dengan senyum sinis. Tidak mau cerita, percaya atau tidak, aku punya 10.000 cara untuk membuatmu menceritakannya. Mo Xuan melirik pria yang malu itu dan berkata lembut, dengan nada mengancam. Aku tidak percaya, kata pria itu, lalu ia kembali menunjukkan senyum sinis, lalu menempelkan ujung lidahnya ke salah satu gigi depannya. Dalam sekejap, cahaya kuning tiba-tiba muncul di mulut pria itu, yang sangat mencolok di ruangan yang redup itu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mo Xuan tiba-tiba berubah. Ia menyadari sesuatu. Ada pola pertempuran berkekuatan kecil yang tertanam di gigi pria itu. Sebelum dia dapat bereaksi lebih jauh, terdengar suara embusan dan seberkas cahaya kuning terang melesat keluar dari belakang kepala pria itu dan mengenai pilar besi dingin di belakangnya, membasminya seketika. Mereka semua memang orang-orang yang putus asa. Mo Xuan menatap pria di depannya yang sudah kehabisan napas, lalu berbisik pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Jelas, tidak mudah untuk memastikan keselamatan Luo Xuening. Sekarang Mo Xuan sangat berharap para ksatria Templar dapat segera keluar dari kesulitan dan datang untuk memberikan bala bantuan. Akan sulit untuk mengandalkan Belo sendirian. Letnan Kolonel, ini informasi dasar pasukan utama di kota Taiwu. Saat itu, Babu tiba-tiba masuk ke ruangan dan menyerahkan selembar informasi di tangannya kepada Mo Xuan. Setelah mengumpulkan informasi tersebut, saya menemukan bahwa catatannya cukup rinci. Seluruh kota Taiwu tampaknya menjadi tempat berkumpulnya berbagai kekuatan, dengan lebih dari 100 kekuatan dengan berbagai ukuran. Di antara mereka, Shao Jiang, Hongbo, dan grup Kolon adalah yang terbesar, diikuti oleh kekuatan seperti keluarga Zelei. 4 di antaranya juga menarik perhatian Mo Xuan, yaitu 3 pahlawan Taiwu dan Quan Zhang yang misterius. 3 pahlawan Taiwu telah membangun posisi mereka di kota Taiwu selama lebih dari 10 tahun.
Mereka tumbuh di kota Taiwu sejak kecil. Masyarakat kota Taiwu hampir familiar dengan informasi mereka, tetapi ini tidak berarti mereka berkolusi dengan musuh asing untuk menghadapi Luo Xuening. Tentu saja, yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah Quan Zhang, yang baru saja menjadi terkenal beberapa bulan lalu. Tindakannya aneh dan tak terduga, dan identitasnya misterius. Hampir tidak ada yang tahu informasi detailnya. Tampaknya paling mencurigakan, tetapi Mo Xuan yang berpengalaman dengan tenang menganalisis bahwa kemungkinan ini memang ada, tetapi tidak besar. Menurutnya, kekuatan yang melindungi orang-orang itu seharusnya adalah kekuatan lama itu. Jika Quan Zhang adalah kaki tangan mereka, dia pasti tidak akan begitu terkenal. Tetapi hal ini tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kecurigaan Quan Zhang. Tugaskan sebagian orang untuk menyelidiki secara menyeluruh semua informasi tentang Quan Zhang, dan tugaskan sebagian orang lainnya untuk terus mencari petunjuk di kota Taiwu. Ingat, jangan terlalu mencolok dan usahakan untuk tidak membuat siapapun khawatir. Mo Xuan merenung sejenak dan mengeluarkan perintah. Mo Xuan sendiri tahu betul bahwa kejadian hari ini telah membawa pengaruh buruk bagi mereka. Jika penggeledahan besar-besaran dilakukan, kemungkinan besar warga akan merasa sangat muak dan bahkan mungkin akan melakukan protes bersama, menuntut Belo keluar dari kota Taiwu. Jika ini benar-benar terjadi, Belo akan dianggap jahat di mata warga, yang akan berdampak buruk pada tindakannya di masa mendatang. Saya mengerti. Bob mengangguk dan berbalik untuk pergi. Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu dengan cepat. Apotek Cunyan telah sepenuhnya dikosongkan dan menghilang dari kota Taiwu. Mengenai biaya sewa, Nyonya Lei awalnya ingin tidak mengenakan biaya sepeser pun, seperti yang dilakukan Fu Yan di awal, tetapi Xiao Hong bersikeras untuk tidak melakukannya. Akhirnya, kesepakatan disepakati dengan 5 koin emas per bulan, yang dianggap sangat murah. Sebenarnya, tujuan Xiao Hong melakukan ini sangat sederhana, yaitu, ia tidak ingin terikat untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Meskipun ia dapat menghemat pengeluaran jika tinggal di sana secara gratis, ia jelas akan lebih rendah setengah kepala ketika bertemu orang-orang dari keluarga Zelei di masa depan, yang tidak sesuai dengan karakter Xiao Hong. Terlebih lagi, pusat Dahongmei saat ini tidak kekurangan 5 koin emas per bulan. Saat ini, hari sudah malam. Xiao Hong, yang mengendalikan pola Ibel Yuxiang generasi kedua dan pola bantu Monai, sedang duduk di ujung tempat tidur dengan ekspresi fokus. Setelah 4 hari latihan yang melelahkan, tenaga pendorong dalam tubuh Xiao Hong telah mencapai 889 bagian. Ia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tingkat ke-9 murid Yu. Dapat dikatakan bahwa dengan bantuan pola bantu Monai, peningkatan daya dorong berjalan cukup lancar akhir-akhir ini. Saat itu tengah malam, dan Xiao Hong berhenti berlatih sampai pola sihir Yuxiang generasi kedua yang ia kendalikan benar-benar habis. Berdiri, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Tenaga pendorong dalam tubuhnya telah mencapai 908, yang setara dengan level ke-9 murid Yu. Saat dia sangat gembira, Xiao Hong juga harus mempertimbangkan masalah lain, yaitu bagaimana membuat tenaga pendorong di tubuhnya mengalami perubahan kualitatif dan memasuki alam lain untuk mencapai tingkat seorang pengemudi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini membutuhkan kantong empedu dari binatang roh yang bermutasi, sesuatu yang hanya bisa didapatkan secara kebetulan oleh orang dengan status seperti Xiao Hong, karena nilainya yang sangat tinggi. Meskipun tingkat ekonomi Xiao Hong telah meningkat pesat, dibutuhkan setidaknya lebih dari setahun untuk mengumpulkan cukup uang untuk membelinya, dan Xiao Hong tidak bisa menunggu. Yang lebih penting, kantong empedu hewan telah dibagi di antara pasukan utama sebelum diburu, jadi bagaimana Xiao Hong bisa mendapatkan bagiannya? Xiao Hong berharap dapat mengubah dirinya dengan mengandalkan bakatnya sendiri, tetapi ia berpikir bahwa ia belum memiliki bakat seperti itu. Saya tidak punya pilihan selain mengamati sejenak. Lagi pula, perburuan musim panas akan segera dimulai, dan peluangnya akan lebih besar. Yang disebut perburuan musim panas berarti pasukan utama di kota Taiwu membentuk tim dan memasuki gua Darkrong di dekatnya untuk berburu. Letaknya dekat kota Taiwu, tempat berkumpulnya para makhluk spiritual. Tempat itu juga sangat berbahaya. Bahkan Sang Hongyun pun tak berani pergi ke sana sendirian. Untuk pergi ke sana juga memerlukan mempertaruhkan nyawa. Tentu saja, setiap kali orang-orang ini kembali, itu juga merupakan periode ketika kota Taiwu memiliki sumber daya material yang paling melimpah. Bagi mereka yang bercita-cita menjadi pembalap tetapi tidak memiliki pendukung yang kuat, ini kurang lebih merupakan sebuah peluang. Tentu saja, cara terbaik adalah membentuk tim dan pergi bersama, sehingga peluangnya akan lebih besar. Mengingat hal ini, Xiao Hong pergi ke meja selagi masih memiliki kekuatan untuk mengendalikannya,
mengambil kertas kasar dan pena, lalu mulai menulis dan menggambar. Karena tanda pertempuran taring harimau telah hancur, selama duel dengan Fu Yan, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa efektivitas tempur tanda pertempuran duri tingkat ketiga milik murid Yu jelas tidak cukup untuk dirinya sendiri. Satu-satunya tanda pertempuran serangan bayangan yang dapat mengerahkan seluruh kekuatannya hanya memiliki sekitar selusin energi tersisa. Pola pertempuran Xiao Hong saat ini sedang langka, jadi ia harus segera menciptakan pola pertempuran yang lebih kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, jika suatu hari ia tiba-tiba bertemu Fu Yan, ia pada dasarnya tidak akan punya cara untuk melawan. Terlebih lagi, siapa tahu apakah akan ada konflik dengan siapapun di masa mendatang. Namun, tidak ada template pola pertempuran untuk level ke-9 Yutu dalam pola cekung Jerman. Xiao Hong hanya dapat merancang pola pertempuran dengan mengandalkan eksplorasinya sendiri dan pengalamannya yang kaya dalam membuat pola pertempuran sebelumnya. Pola pertempuran tingkat ke-9 Yutu jauh lebih rumit dalam desain dan konsepsi dibandingkan pola pertempuran duri sebelumnya. Dan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Xiao Hong ingin mengambil rute butik, memastikan performanya benar-benar luar biasa sekaligus sesuai dengan gaya bertarungnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa menciptakan pola perang seperti menciptakan karya seni, keduanya membutuhkan teknologi dan inspirasi. Setelah berpikir selama 1 jam, meja di depan Xiao Hong dipenuhi tumpukan buku setinggi lebih dari 1 meter. Dengan ide umum dan cara menggambar di benaknya, Xiao Hong kembali mengambil selembar kertas jerami baru, menggambar pola di atasnya, lalu mulai menghitung dan merenungkan, sambil terus melakukan koreksi. Baru pada pukul 3 tengah malam, Xiao Hong selesai merancang pola pertempuran murid tingkat 9. Pola itu cukup rumit dan metode serangannya pun cukup beragam. Setelah dengan hati-hati mengunci kertas jerami di dalam laci dan membakar kertas berisi perhitungan, Xiao Hong berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Karena pemberitahuan relokasi telah dikeluarkan kemarin, apotek Dahong memutuskan untuk tidak buka. Pukul 10 pagi, ketika Xiao Hong bangun, ia memasuki apotek Yuan Chunyan dan melihat-lihat. Bangunannya juga berbentuk segi 4, tetapi luasnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan total luasnya 4 kali lipat dari sebelumnya. Selain lobi yang luas dan terang, lantai 2 juga memiliki loteng yang sangat besar yang dapat digunakan sebagai bangsal atau tempat menyimpan material. Halaman belakang juga cukup luas. Selain ruangan besar yang menghadap aula depan, terdapat 2 ruangan besar di setiap sisinya. Kini, Lin Zi dan yang lainnya tidak perlu lagi berbagi kamar dengan Lile. Tidak diragukan lagi bahwa Xiao Hong akan menempati ruangan besar di aula depan di seberang pintu. Lile, bagaimana dengan barang yang kuminta untuk kau pesan sebelumnya, tanya Xiao Hong sambil melirik perabotan di aula depan. Sudah selesai sepenuhnya. Kurasa semuanya akan segera terkirim, jawab Lile sambil tersenyum. Juga, mengenai rencana kita untuk mengembalikan rumah itu, apakah kamu sudah memberitahu keluarga Si Kuan, tanya Xiao Hong. Namun, saat Xiao Hong baru saja mengatakan ini, dia melihat sebuah mobil pola ajaib yang cukup mahal melaju kencang dari kejauhan, dan berhenti tepat di pintu masuk pusat Dahongmei, dan seorang pria parubaya berusia 50-an berjalan keluar dari mobil itu. Di malam tahun baru, saya mengucapkan selamat berkumpul kembali dengan keluarga, kebahagiaan, dan kesehatan kepada semua sahabat buku saya, baik yang sudah berkumpul kembali dengan keluarga maupun yang masih sibuk bekerja di luar. Ting Yu hanya bisa mengungkapkan perasaannya melalui kerja kerasnya mengetik. Pria parubaya itu melirik ke arah pusat Dahongmei, tampak menanyakan sesuatu, lalu berlari kecil langsung ke apotek Yuan Chunyan dan merapikan beberapa helai rambut di kepalanya. Dia adalah Pei Yinghe, kepala keluarga Si Kuan. Mengetahui bahwa Xiao Hong ingin memeriksa, bagi keluarga Si Kuan, ini bisa dianggap sebagai masalah yang sama sekali tidak perlu, tetapi setelah mendengar pernyataan Pei Ping, Pei Yinghe harus menanggapinya dengan serius. Ia merenungkannya dengan saksama. Meskipun Nyonya Lei tidak terlalu menyalahkan Pei Ping atas tindakannya, kepergian Xiao Hong dari rumah memberinya kesan pertama bahwa ia mungkin masih menyimpan dendam terhadap keluarga Si Kuan dan berusaha memutuskan sebagian hubungannya dengan keluarga Si Kuan. Sebagai saudara angkat Nyonya Lei, penolakan Xiao Hong untuk menyewakan rumah mereka berarti ia akan mengakhiri kerja sama dengan keluarga Zelei. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Pei Yinghe. Ia tidak bisa menjamin jika satu lapisan saja rusak hari ini, semuanya akan rusak besok. Lagi pula, menurut Pei Ping, Nyonya Lei dan Xiao Hong memiliki hubungan yang sangat dekat, jadi Pei Yinghe tidak ingin menyinggung Xiao Hong. Permisi, siapa Tuan Xiao Hong? Pei Yinghe berjalan ke aula depan dengan hati-hati dan bertanya. Ini aku, siapa kau? Xiao Hong melirik pria parubaya yang agak botak di depannya dan bertanya. Namun,
Ia sudah menebak dalam hatinya siapa yang berdiri di hadapannya. Ia bisa mengendarai mobil sebagus itu, dan raut wajahnya dipenuhi rasa takut. Siapa lagi kalau bukan seseorang dari keluarga Sikuan? Saya kepala keluarga Sikuan. Nama belakang saya Pei, dan nama pemberian saya Yinghe. Saya dengar Tuan Xiao ingin check out. Saya ingin bertanya, jika ada yang kurang memuaskan Anda tentang rumah kami, atau jika ada yang kurang kami perhatikan, silakan sampaikan dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Saya hanya berharap Tuan Xiao bisa mempertimbangkan untuk check out. Untuk biaya kamar, kami bisa menegosiasikan diskon 20%. Pei Yinghe berbicara dengan sedikit rendah hati. Ya, di matanya, Xiao Hong memang anak nakal, tetapi Nyonya Lei di belakangnya tidak. Lagi pula, hampir tidak ada perbedaan antara diskon 20% dan gratis. Tujuannya hanya untuk memenangkan hati Xiao Hong dan mencegahnya merasa kesal. Oh, itu ketua klan. Tapi, kami benar-benar tidak membutuhkan rumahmu lagi. Tentu saja, ini pelanggaran kontrak, tapi kami tidak menginginkan sisa sewanya. Xiao Hong melirik pria parubaya di depannya dan berkata dengan nada lembut. Apa yang dikatakannya juga benar. Jika kedua rumah itu bersebelahan, ia bisa mempertimbangkan untuk menghubungkannya dan terus menyewanya. Tetapi dengan adanya jalan di antara kedua rumah itu tidak akan terlalu berguna. Lagi pula, rumah besar yang ada sekarang sudah cukup untuk digunakan Xiao Hong. Tidak mudah bagi saudara Xiao untuk menghasilkan uang. Bagaimana mungkin kamu menolak sewa begitu saja? Pei Yinghe mendekat ke Xiao Hong dan berkata dengan ramah. Patriark Pei, kau terlalu khawatir. Meskipun aku, Xiao Hong, tak sebanding dengan keluarga kaya sepertimu, aku masih punya uang. Beberapa koin emas tak ada apa-apanya. Xiao Hong tersenyum dan berkata. Dari tindakan Pei Yinghe, Xiao Hong sepertinya sudah menebak pikiran Pei Yinghe. Akan tetapi, tidak banyak perubahan dalam ekspresinya saat dia memikirkan cara mengatasinya. Kak Xiao, sejujurnya, kau punya uang, tapi aku kekurangan koneksi. Kalau kau pergi seperti ini, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada keluarga Zelei. Kau juga tahu si brengsek Pei Ping itu, Melihat Xiao Hong bertekad untuk pergi, Pei Yinghe pun datang dengan jujur. Jadi, inilah yang saudara Pei bicarakan. Lihat, saya benar-benar tidak bereaksi tadi. Maaf. Xiao Hong berpura-pura tercerahkan, lalu mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahu Pei Yinghe, dan langsung ke intinya. Sebenarnya, saya tidak bermaksud mempersulit saudara Pei, tetapi saya benar-benar tidak membutuhkan rumah itu. Namun, jika saudara Pei dapat menemukan cara untuk membangun jalan layang antara pintu Yuan Chunyan dan rumah yang Anda sewakan untuk menghubungkan keduanya, saya rasa itu layak. Tentu saja, apotek Dahong dapat menanggung sebagian biayanya. Kuncinya adalah persetujuan. Saya harap Pei Yinghe dapat membantu. Sebenarnya, pada hari apotek Chunyan pindah, Xiao Hong punya ide ini. Membangun jembatan tampaknya hanya untuk menghubungkan keduanya, tetapi sebenarnya, tujuan Xiao Hong lebih dari itu. Karena kedua ujung jembatan layang menghadap ke pusat Dahongmei, pada dasarnya orang yang melewati jembatan layang dapat melihat tempat ini pada pandangan pertama. Yang lebih penting, setelah Xiao Hong berinvestasi dalam pembangunan ini, semua ruang iklan di kedua ujung jembatan layang akan menjadi milik Xiao Hong. Selama Xiao Hong memasang papan reklame yang menarik perhatian di sana, kendaraan dan pejalan kaki yang lewat dapat melihatnya, yang pasti akan memberikan efek iklan yang sangat besar. Membangun jalan layang kecil tidak memerlukan biaya banyak, sekitar 50 koin emas sudah cukup, tetapi keuntungan yang didapat pasti tidak sedikit. Pei Yinghe, yang berdiri di sana, mendengar persyaratan yang diajukan Xiao Hong, merenung sejenak, lalu mengangguk dengan sangat gembira. Tidak masalah, serahkan urusan persetujuannya padaku. Aku akan memastikannya selesai besok. Pei Yinghe menjawab dengan sangat gembira. Lagi pula, Xiao Honglai menyediakan sebagian besar dana, dan ia hanya perlu menggunakan koneksinya di Departemen Perencanaan Kota. Mudah saja, bahkan jika ia membangun jembatan itu dengan uangnya sendiri, biayanya hanya puluhan koin emas, dan lebih dari 100 untuk jembatan yang lebih mewah. Bagi keluarga Sikuan, itu hanyalah setetes air di lautan. Setelah mengobrol sebentar dengan Xiao Hong, Pei Yinghe pergi dengan senyum di wajahnya. Ia bahkan meminta kartu anggota emas, dengan alasan itu untuk istrinya, yang sebenarnya merupakan cara terselubung untuk menjilatnya. Setelah mengantar Pei Yingping pergi, Xiao Hong sedikit berbalik dan memberi instruksi kepada Li Le di belakangnya, tunggu sebentar. Ajak dua orang dan cari beberapa pekerja untuk mengubah rumah yang disewa Sikuan untuk kita menjadi ruang tunggu. Jangan biarkan pelanggan kita mengantre di luar. Biarkan mereka menunggu di dalam,
itu akan lebih nyaman. Ingatlah untuk memastikan lingkungannya lebih baik. Lalu, siapkan counter di dalam untuk menjual produk kecantikan yang kita kembangkan. Aku mengerti, jawab Lile sambil tersenyum. Ia tentu saja sangat bahagia setelah mengusir Fu Yan orang pembawa sial itu dan pindah ke rumah baru yang lebih baik. Lebih dari 10 menit kemudian, barang-barang pesanan Lile dari pusat perbelanjaan besar tiba satu demi satu. Ada peralatan medis dan beberapa perabot. Meskipun harganya tidak mahal, kualitasnya lebih baik dari sebelumnya. Lagi pula, Xiao Hong sudah kaya sekarang, jadi tidak perlu pelit. Selain itu, Xiao Hong juga membeli beberapa instrumen presisi khusus untuk membuat pola sihir, serta sejumlah besar buku yang sebelumnya diinginkannya tetapi tidak ditemukan di dekat perguruan tinggi. Pembelajaran tidak pernah berakhir, dan Xiao Hong mengetahui hal ini lebih baik daripada orang lain. Setelah menjelaskan beberapa hal kepada Lile secara singkat, Xiao Hong mengulurkan tangan dan menghentikan taksi pola ajaib, langsung menuju ke bank pola ajaib Sang Hong. Tujuan utamanya adalah membeli bahan-bahan untuk membuat pola perang dan pola pengobatan kecantikan. Kali ini, Xiao Hong membuat pola pertempuran tingkat 9 untuk muridnya, bernama Ros. Material inti yang dibutuhkan adalah otak makhluk roh bernama gagak bersayap emas berkepala 2. Makhluk roh ini memiliki kecepatan tinggi dan kelincahan luar biasa dalam terbang di udara. Saat terancam, bulu merah menyala di sayapnya akan meledak, menjadi panas dan tajam seperti pisau terbang, membuatnya hampir mustahil untuk dihindari, dan hanya bisa dihentikan oleh pertahanannya sendiri. Tingkatnya lebih tinggi dari otak mamba jahat, dan harganya lebih dari 30 koin emas. Xiao Hong naik mobil ke toko pola ajaib Sang Hong. Karena pernah ke sana sekali, ia sudah sedikit mengenal tempat ini. Selain itu, karena masih punya waktu, ia pun berjalan-jalan menuju area material di lantai 5. Pada saat yang sama, di lantai atas bank pola ajaib Sang Hong, di sebuah kantor yang sangat mewah, Sang Hong Yun sedang duduk di depan meja besar. Di deretan sofa di depannya, duduk Zhao Qing dan 7 atau 8 pria berpakaian rapi, baik pria maupun wanita. Mereka semua adalah bawahan setia Sang Hong Yun dan manajer senior bank pola ajaib Sang Hong. Saat itu, Sang Hong Yun sedang mendengarkan perkembangan terkini di seluruh penjuru kota Taiwu. Yang paling menarik perhatian Sang Hong Yun adalah pertempuran antara Mo Xuan dan pasukannya di Jalan Sigu, serta berita tentang pencarian rahasia mereka terhadap Kuan Sang. Biarkan mereka terus mencari. Aku juga ingin tahu siapa identitas asli Kuan Sang. Sang Hong Yun menjawab dengan lembut. Bisa dibilang, ia sudah menduga Mo Xuan akan melakukan ini. Ia juga menduga Mo Xuan pasti akan melakukan investigasi skala besar di kota Taiwu secara rahasia, dan yang pertama menanggung beban kemungkinan besar adalah 3 pahlawan Taiwu. Selain itu, baru-baru ini ada pusat Dahong Mei di distrik Hexi. Bisnisnya sedang berkembang pesat. Istri saya pernah ke sana, dan saya menemukan bahwa krim perawatan kulit Run Mei yang mereka produksi sangat bagus. Kami tertarik untuk mendapatkan formula dari mereka dan mengoperasikannya bersama. Bagaimana pendapat Anda, Tuan Sang Pujiasi? Manajer umum Bank Pola Ajaib Sang Hong, berbicara dan melapor kepada Sang Hong Yun. Dahong Sang Hong Yun pasti ingat nama itu. Itu adalah toko milik Xiao Hong. Namun, yang mengejutkan Sang Hong Yun adalah ia pernah ke sana sebelumnya. Toko itu sangat sepi dan hampir runtuh. Ia tidak menyangka bahwa setelah beberapa hari tidak melihatnya, Xiao Hong akan hidup kembali. Dapat dikatakan bahwa Xiao Hong sekarang menjadi semakin sulit dipahami oleh Sang Hong Yun. Ya, saya sudah melakukan riset sebelumnya. Krim perawatan kulit Run Mei ini memiliki potensi pasar yang besar. Hanya saja, Dahong Mei Center selalu menjadi toko kecil, dan sulit untuk mempromosikannya. Oleh karena itu, volume penjualannya biasa-biasa saja di mata kami. Park Jiazi melanjutkan, dan dengan hati-hati meletakkan Run Mei yang digunakan istrinya di depan Sang Hong Yun. Kemasannya tidak istimewa, hanya botol kaca kecil biasa, dan bahkan labelnya pun ditulis tangan. Mengambil botol kaca kecil itu, Sang Hong Yun mengamatinya sejenak, mengendusnya pelan, lalu menyentuhnya sedikit di punggung tangannya untuk merasakannya. Lalu ia berkata, "Pergi, bawa Xiao Hong kepadaku. Aku ingin bicara langsung dengannya. Selamat Tahun Baru Imlek. Saya akan terus memperbarui tanpa cuti. Menulis saat ini sangat sulit." Tidak perlu, sepertinya dia ada di toko pola ajaib Sang Hong. Seorang wanita berkacamata dan berpenampilan biasa tiba-tiba berkata pelan. Dia adalah Su Yun, Direktur Pusat Pengawasan Sang Hong. Gambar pola ajaib di tangannya dapat dengan jelas menunjukkan lokasi spesifik orang-orang dengan identitas khusus di toko pola ajaib. Xiao Hong, sebagai dukun Sang Hong Yun, secara alami ditampilkan.
Hal ini terutama karena kartu diskon 10% yang diterima sementara berisi pola sihir pelacak, yang umumnya menjauhkan pemain, dan mirip dengan pola sihir peringatan Xiao Hong. Sang Hongyun tidak berkata apa-apa. Ia bersandar di kursinya dan menunjuk pintu dengan jari telunjuknya. Su Yun mengerti dan berjalan keluar dengan hormat. Di saat yang sama, pesta belanja Xiao Hong di lantai 5 hampir berakhir. Ia memasukkan berbagai ukuran bungkusan ke dalam ranselnya. Bahkan dengan diskon 10%, pengeluaran Xiao Hong hampir mencapai 100 keping emas. Bahkan pramuniaganya pun tercengang. Menghabiskan 100 koin emas sekaligus bukanlah hal yang aneh di sini, tetapi jarang sekali seorang pemuda yang tampak baru berusia sekitar 18 tahun dan berpakaian biasa bisa menghabiskan begitu banyak uang tanpa tersipu atau terengah-engah, dan hanya dalam waktu setengah jam. Silakan, permisi, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Tanya pramuniaga itu dengan lembut. Hampir, jawab Xiao Hong, lalu mengerahkan tenaga dengan kedua lengannya dan memanggul ransel besar itu di punggungnya. Xiao Hong, Tuan Xiao, Tuan Sang Hongyun ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Silakan tunggu di pintu masuk lift nomor 1 di lantai 10. Seseorang akan memandu Anda. Saya ulangi. Tepat saat Xiao Hong hendak mengemasi ranselnya dan pergi berjalan-jalan, suara siaran seperti itu tiba-tiba bergema di seluruh toko pola ajaib Sang Hong, yang langsung menarik perhatian semua pelanggan di toko pola ajaib. Penyiaran sangat umum di sini, tetapi Sang Hongyun jarang mencari seseorang secara langsung. Demikian pula, orang-orang yang ingin dicari Sang Hongyun secara langsung seringkali bukan orang biasa. Mendengar ini, ekspresi Xiao Hong berubah. Sang Hongyun tiba-tiba menghampirinya, yang membuatnya sedikit bingung. Meskipun hatinya berhati-hati, ia tidak terlalu waspada. Ia terus memikirkan apa yang Sang Hongyun inginkan darinya. Nona, di mana tempat yang disebutkan di siaran itu? Bisakah Anda mengantar saya ke sana? Setelah mengencangkan tali ranselnya, Xiao Hong menatap pramuniaga itu dan berkata dengan tenang, tanpa ada tanda-tanda kejanggalan. Di sisi lain, pramuniaga itu terkejut. Ya, ia tahu pria di seberang sana adalah dukun Sang Hongyun, tetapi dukun hanyalah pekerja sampingan dalam pekerjaan Sang Hongyun. Sungguh unik baginya dipanggil langsung oleh Sang Hongyun sebagai dukun. Dapat dikatakan bahwa pemandu belanja kini semakin penasaran dengan identitas Xiao Hong. Namun, menghadapi permintaan Xiao Hong, ia tak berani mengabaikannya. Ia memberi isyarat mengundang Xiao Hong dengan penuh hormat dan mulai memimpin jalan. Barang-barang utama yang dijual di lantai 10 adalah pola sulap dan alat pola. Setiap barang memiliki konter terpisah dan dilindungi oleh protokol keamanan yang ketat. Sekilas, tempat ini tampak seperti ruang pameran. Ketika saya tiba di lift No. 1, Su Yun sudah menunggu di sana secara langsung. Melihat pemandangan ini, pramuniaga itu kembali terkejut. Baginya, Su Yun adalah orang yang sangat superior. Jarang baginya, seorang manajer senior di sini, menyapa seseorang secara langsung. Su Yun tidak mengenal Xiao Hong, tetapi lift nomor 1 diperuntukkan bagi para eksekutif senior dan orang biasa tidak berkesempatan menggunakannya. Melihat pramuniaga datang bersama seorang pemuda biasa, Su Yun dapat menebak bahwa orang ini mungkin Xiao Hong. Kak, aku Xiao Hong, sapa Xiao Hong lembut saat tiba di hadapan Su Yun. Nada bicaranya sopan dan santun, tanpa sedikit pun rasa hormat. Silakan ikut saya. Su Yun tidak banyak bicara. Ia berbalik sedikit dan membawa Xiao Hong masuk ke dalam lift. Saudari, ada apa Tuan Sang ingin menemuiku? Sambil berdiri di dalam lift, Xiao Hong bertanya dengan pura-pura penasaran, tetapi sebenarnya ia ingin mencari tahu kebenarannya agar ia bisa mempersiapkan mental dan memikirkan cara menghadapinya terlebih dahulu. Kerja sama, Su Yun menjawab dengan sangat sederhana. Mendengar ini, Xiao Hong tidak lagi bertanya, tetapi mulai berpikir berulang-ulang dalam benaknya, kerja sama seperti apa yang dimaksud Sang Hongyun dan bagaimana seharusnya ia menanggapinya. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan Su Yun, Xiao Hong memasuki kantor. Ekspresinya tetap tenang, lengannya terkulai alami, dan matanya hanya melirik ke sekeliling ruangan, lalu tertuju pada Sang Hongyun yang duduk di meja. Guru Sang, bolehkah saya tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Xiao Hong sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan tenang. Adapun orang lain di kantor, kecuali Zhao Qing, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik Xiao Hong. Ia berpakaian sangat biasa, dengan rompi hitam lengan pendek dan celana jeans, serta ransel besar berwarna kuning dan hitam di punggungnya yang penuh. Tidak ada yang istimewa darinya. Berjalan di jalan, anak-anak muda seperti itu dapat terlihat di mana-mana. Kerja sama, Sang Hongyun tidak bertele-tele.
Ia menunjuk botol krim kulit di atas meja dan melanjutkan, saya sangat tertarik dengan krim kulit yang Anda formulakan. Saya ingin kita bekerja sama. Anda berikan formulanya, dan kami akan memproduksi dan menjualnya. Kami akan membagi keuntungannya 80% berbanding 20%, dan Anda akan mendapatkan 2 lapis keuntungan bersih. Bagaimana menurut Anda? Dapat dikatakan bahwa syarat yang ditawarkan Sang Hongyun benar-benar adil. Meskipun ia memastikan tidak akan mengalami kerugian, ia sama sekali tidak berniat memanfaatkan Xiao Hong. Mendengar ini, Xiao Hong, meskipun ekspresinya tidak berubah, hatinya sedikit tergerak. Ini jelas merupakan saran yang bagus untuk menambah penghasilan. Saat ia hendak mengangguk setuju, hatinya tergerak lagi. Kemudian, Xiao Hong tersenyum tipis dan berkata dengan tatapan penuh hormat, apa gunanya berlapis-lapis Tuan Sang Hongyun sudah berbaik hati dan membimbingku berkali-kali. Kalau tidak, aku, Xiao Hong, tidak akan berada di tempatku sekarang. Karena Tuan Sang Hongyun menyukai resepku, aku akan memberikannya saja. Tidak perlu membagi tagihan. Setelah berkata demikian, Xiao Hong membuka kantong pola ajaib itu, dengan hati-hati membentangkan selembar kertas jerami, lalu meletakkannya di depan Sang Hongyun dengan santai. Namun, para eksekutif yang hadir terkejut ketika melihat tindakan Xiao Hong. Zhang Dada menatap Xiao Hong dan berpikir, apakah Xiao Hong sudah gila? Tahukah kamu, meskipun pembagian keuntungannya hanya 82%, karena dikelola oleh Sang Hongyun sendiri, lantai 2-nya setidaknya bernilai 1000 koin emas. Aku hanya tidak menyangka pria di depanku akan menolak uang sebanyak itu. Sang Hongyun juga terkejut dengan perilaku Xiao Hong yang sangat tidak biasa. Ia tahu betul betapa berharganya formula Xiao Hong, tetapi ia tidak menyangka Xiao Hong akan begitu murah hati. Setelah melirik sekilas kertas jerami di atas meja, Sang Hongyun yakin itu asli. Untuk sesaat, Sang Hongyun tidak mengerti mengapa Xiao Hong melakukan ini. Namun, Zhao Qing, yang duduk di sudut sofa, awalnya terkejut, tetapi kemudian tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Xiao Hong. Karena telah bersama Sang Hongyun selama bertahun-tahun, ia tahu bahwa tuannya adalah orang yang tidak akan pernah berutang budi kepada orang lain. Sekali berutang budi, ia harus membayarnya. Dengan melakukan ini, Xiao Hong tak diragukan lagi telah membuat Sang Hongyun berutang budi besar padanya, dan tidak ada harga yang jelas. Kebaikan seperti itu bagaikan lubang tanpa dasar, dan tampaknya tak akan pernah terbayar. Dengan cara ini, tuntutan terselubung Xiao Hong akan jauh melebihi nilai yang dihasilkan oleh stratifikasi tersebut. Aku hanya tidak menyangka Xiao Hong akan membuat kemajuan seperti itu setelah hanya beberapa saat tidak bertemu dengannya. Tentu saja, Zhao Qing tidak bisa memikirkan analisis seperti itu. Dengan kata lain, dia tidak punya cara untuk memulai. Benar, apa yang dipikirkan Zhao Qing persis seperti yang dipikirkan Xiao Hong, tetapi tidak sepenuhnya. Ada 2 alasan lain. Pertama, ia pernah berteman dengan Nyonya Lei sebelumnya, dan keluarga Zelei memiliki beberapa konflik kecil dengan Sang Hongyun. Tidak baik bekerja sama secara terbuka dengan Sang Hongyun saat ini. Kedua, Xiao Hong telah mengembangkan krim pelembab kulit generasi kedua beberapa hari ini, yang lebih baik daripada yang sekarang. Formula ini awalnya akan dihapuskan. Bukankah lebih baik membantu sekarang? Benarkah, berikan saja padaku seperti ini? Sang Hongyun sebenarnya agak bingung dengan tindakan Xiao Hong untuk sesaat. Mungkin karena orang-orang di sekitar melihat lebih jelas daripada mereka yang terlibat, ia belum mengetahui niat Xiao Hong untuk saat ini. Ia sudah sedikit memahami Xiao Hong sebelumnya, dan orang ini agak pelit, tetapi ketika ia tiba-tiba menjadi murah hati, Sang Hongyun benar-benar tidak tahan. Ya, Xiao Hong mengangguk. Kenapa, tanya Sang Hongyun. Anggap saja ini semacam balas budi. Kalau bukan karena pola pengobatan Guru Sang, mungkin aku takkan hidup selama ini. Dan kalau bukan karena bimbingan Guru Sang Hongyun, formula ini takkan tercipta, kata Xiao Hong hampir tanpa berpikir, karena ia sudah memikirkannya matang-matang sebelumnya, dan kini ia hanya menunggu Sang Hongyun berinisiatif memberinya manfaat. Setelah Xiao Hong selesai berbicara, suasana di seluruh ruangan mewah itu menjadi sedikit aneh. Sebelumnya, orang-orang ini memang memikirkan cara untuk membedakan diri dari Xiao Hong, tetapi mereka tidak pernah menyangka pihak lain akan mengirimkannya begitu saja. Jika mereka melakukannya begitu saja tanpa memberikan informasi apapun, Sang Hongyun akan dianggap pelit. Namun tidak seorang pun tahu apa yang harus diberikan. Tahukah kau bahwa jika kau menggunakan formula ini berlapis-lapis, hanya butuh 2 tahun bagimu untuk mengumpulkan ribuan koin emas, yang akan cukup untukmu membeli empedu binatang roh mutan? Sang Hongyun tiba-tiba bertanya dengan lembut. Aku tahu,
Tapi menurutmu apakah aku masih punya waktu 2 tahun? Xiao Hong menjawab dengan suara lembut yang sama. Kalau begitu, baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi penunggang kuda dalam waktu dekat. Apakah kau bisa mendapatkannya tergantung pada dirimu sendiri dan keberuntunganmu. 2 minggu lagi, perburuan musim panas akan dimulai, dan grup Shao Jiang juga akan membentuk tim untuk berpartisipasi. Aku akan memberimu tempat di tim. Jika kau bisa mendapatkan empedu binatang mutan, kau boleh tinggal. Aku akan memutuskan masalah ini. Sang Hongyun akhirnya berbicara dan menawarkan keuntungan. Manfaat ini, jika dikatakan besar, bisa dibilang sebesar langit. Banyak orang yang tidak memiliki kekuatan atau berjuang di negara kecil dapat bergabung dengan tim besar seperti Shao Jiang untuk saling menjaga dan berpartisipasi dalam perburuan musim panas. Persis seperti yang mereka impikan. Jika dikatakan kecil, hampir sama saja dengan tidak ada. Lagi pula, berpartisipasi dalam perburuan musim panas membutuhkan risiko, dan ada risiko kehilangan nyawa di tengah prosesnya. Lebih penting lagi, jika tidak bertemu makhluk roh yang bermutasi, atau didahului oleh kekuatan lain, maka itu sama saja dengan perjalanan yang sia-sia. Ekspresi Xiao Hong tampak tenang menanggapi keuntungan yang dijanjikan Sang Hongyun, tetapi secerca kegembiraan terpancar di hatinya. Inilah yang ia inginkan. Dengan kekuatan Xiao Hong saat ini, memasuki gua rong gelap sendirian sama saja dengan mencari kematian. Dengan bantuan tim seperti grup Shao Jiang, meskipun masih ada sedikit risiko, peluang mendapatkan empedu binatang roh mutan itu akan sangat meningkat. Terima kasih. Xiao Hong menjawab dengan acuh tak acuh, tanpa menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Ia tahu jika ia menunjukkan kegembiraannya di permukaan, Sang Hongyun akan merasa hadiah seperti itu sudah cukup, dan itu bukanlah hasil yang diinginkan Xiao Hong. Lagi pula, yang Xiao Hong buat adalah lubang tanpa dasar, dan lubang tanpa dasar seharusnya terlihat seperti lubang tanpa dasar. Aku sudah mencatat kejadian hari ini. Kau pulang dulu. Aku sudah menyerahkan urusan Xiabu kepada Zhao Qing. Kalian berdua sudah saling kenal, jadi kalian bisa menghubungi satu sama lain nanti. Sang Hongyun melihat formula yang diberikan Xiao Hong dan berkata lembut. Ia juga mengagumi kemampuan Xiao Hong dalam menciptakan obat baru melalui formula tersebut. Hal ini sepenuhnya berdasarkan pengetahuannya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Setelah berkata begitu, Xiao Hong tidak tinggal lama atau berdebat, melainkan berbalik dan berjalan keluar. Senyum baru muncul di wajah Xiao Hong yang biasanya tenang setelah ia keluar dari toko pola ajaib Sang Hong dengan ransel berat. Menurut Xiao Hong, menukar resep yang hampir dihapus dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memancing musim panas adalah tindakan yang tepat. Namun, Xiao Hong juga memiliki serangkaian rencana di benaknya. Yang terpenting adalah persiapan. Masih ada 2 minggu tersisa, dan Xiao Hong harus bergegas dan meningkatkan kembali kemampuan mengemudinya, berusaha mencapai tingkat ke-10 dari magang mengemudi. Tidak diragukan lagi, ketika menghadapi bahaya yang mendalam, hal yang paling dapat diandalkan adalah kekuatan, dan yang kedua adalah pola sihir yang sangat baik, yang berfungsi sebagai penopang yang kuat. Dengan pemikiran ini, Xiao Hong tidak tinggal terlalu lama. Ia melambaikan tangan untuk menghentikan taksi berpola ajaib dan bergegas kembali ke pusat Dahongmei. Kembali ke pintu masuk Dahongmei Center, Xiao Hong melihat bahwa Dahongmei Center yang asli telah diubah menjadi klub Dahongmei sesuai keinginan Xiao Hong, sebuah tempat bagi para pelanggan untuk beristirahat dan menunggu. Apotek Yuan Chunyan, yang sedang direnovasi di seberang jalan, telah berganti nama menjadi Dahongmei Xing. Kini, para pekerja di toko-toko di kedua sisi jalan telah mulai bekerja lembur untuk merenovasi dan memasang berbagai instrumen. Tempat tidur dan meja kopi di klub Dahongmei telah dipindahkan dan diganti dengan kursi-kursi yang indah dan sederhana. Di salah satu sisi dinding, sebuah pola sulap bergambar besar digantung untuk membantu mereka yang menunggu untuk menghabiskan waktu. Di satu sisi, terdapat konter panjang yang sebagian besar memajang produk kecantikan. Singkatnya, konter ini dirancang untuk membuat pelanggan senang berbelanja. Xiao Hong telah menyerahkan semua urusan renovasi kepada Lile. Ketika saatnya tiba, ia hanya perlu melaporkan pengeluarannya. Karena itu, Xiao Hong tidak bertanya apa-apa dan langsung pergi ke halaman belakang dan masuk ke kamarnya. Meskipun saya harus pindah, kamar saya tidak akan dipindahkan. Saya hanya perlu membawa barang-barang berharga dan memindahkan buku serta spray. Setelah mengunci pintu dan menutup tirai, Xiao Hong segera mulai mengolah bahan-bahan untuk membuat pola pertempuran mawar menjadi cairan pola ajaib satu persatu. Pembuatan ini juga bisa dibilang sebagai waktu untuk menguji kemampuan Xiao Hong di tingkat magang, karena kali ini, tanpa konsep dasar,
semuanya sepenuhnya dipikirkan sendiri, dan satu-satunya referensi hanyalah pola pertempuran duri dan pola pertempuran taring harimau yang telah ia buat sebelumnya. Hanya ada 3 jenis cairan pola ajaib yang digunakan untuk membuat pola pertempuran mawar, tetapi setiap jenis cairan pola ajaib merupakan campuran dari 7 atau 8 bahan. Yang paling berharga dari semua ini tak diragukan lagi adalah cairan pola sihir inti yang terbuat dari otak gagak bersayap emas berkepala 2. Cairan ini juga merupakan sumber kekuatan untuk seluruh pola pertempuran. Dengan hati-hati meletakkan 3 tabung kecil berisi cairan pola ajaib di rak kayu, Xiao Hong segera mengeluarkan sebuah batu giok putih cekung, mengambil hantiao, dan dengan cepat mengukir batu pembawa cekung itu dengan ujung pisaunya. Setiap gerakan pergelangan tangannya akan membentuk lengkungan sempurna, dan putaran besar maupun kecilnya teratur dan akurat. Dibandingkan dengan pola pertarungan duri sebelumnya, garis-garis yang tadinya setebal cacing tanah kini menjadi jauh lebih halus, seperti kumis naga yang melingkar pada batu pembawa. Hanya dalam 1 menit, pola-pola rumit dan misterius terbentuk pada batu pembawa. Ketika hembusan napas ringan di atasnya, pola-pola itu menjadi jelas terlihat. Setiap garis tampak sangat halus, tanpa jejak kekasaran. Dengan menggunakan pisau nano, Xiao Hong mengukir pola di dalam pola pada setiap simpul. Ia kemudian dengan cepat beralih ke pisau berbentuk V, menyuntikkan cairan pola ajaib ke dalam alur, dan mulai menyuntikkannya ke batu pembawa. Karena garis-garisnya sudah cukup sempit, Xiao Hongke tidak seagresif sebelumnya saat menyuntikkan cairan pola ajaib. Sebaliknya, ia sangat berhati-hati, seperti sedang menyulam. Butuh waktu setengah jam penuh bagi Xiao Hongcai untuk menyuntikkan semua cairan pola ajaib Jiang ke dalamnya, dan kemudian ia memulai aktivasi yang paling menghabiskan energi. Ketika semuanya selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dengan hati-hati mengambil pola mawar yang sudah jadi, garis-garis rumit di dalamnya telah mengeras, membentuk pola merah, ungu, dan hijau zamrud yang terjalin. Bagian tengahnya sedikit ungu, tepi luarnya sedikit merah, dan tepinya berwarna hijau. Pola itu benar-benar tampak seperti mawar abstrak. Sekali lagi menyuntikkan kekuatan pendorong ke dalamnya, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan ada 220 energi di dalamnya. Menurut akal sehat, itu sudah banyak, tetapi wajah Xiao Hong hanya menunjukkan sedikit kegembiraan. 220 energi tampaknya banyak, tetapi Xiao Hong tahu betul bahwa pola pertempuran yang ia ciptakan sangat mudah dikonsumsi. Setidaknya dibandingkan dengan pola sihir taring harimau sebelumnya. Sesuai kesepakatan, Xiao Hong menambahkan lapisan kamuflase di atas pola ajaib tersebut, lalu ia datang ke halaman. Karena pintu menuju halaman dari aula depan tertutup, aula depan tidak dapat melihat situasi spesifik di halaman belakang. Dengan kata lain, pola ajaib mawar yang diciptakan Xiao Hong, selain bentuknya yang cekung, tidak perlu ditakutkan. Sambil sedikit menggoyangkan pola pertempuran mawar di tangannya, Xiao Hong kemudian menggunakan tenaga penggeraknya untuk menggerakkan pola pertempuran tersebut. Dalam sekejap, pola pada batu itu muncul di lengan bawah Xiao Hong. Bersamaan dengan itu, sambil mengamati tubuh Xiao Hong, kelopak energi mulai terbentuk perlahan, jatuh perlahan hingga mencapai jari kakinya, lalu perlahan menghilang. Kelopak-kelopak itu tampak seperti hujan kelopak, indah dan megah. Namun, kecantikan hanyalah ilusi. Xiao Hong perlahan merentangkan kedua lengannya dan mengayunkannya dengan santai ke dinding yang dihiasi pola sihir deteksi. Melihat kelopak-kelopak di sekujur tubuhnya, di bawah kendali kekuatan pendorong dan ketepatan yang kuat, kelopak-kelopak itu mengikuti lengan Xiao Hong seperti pisau terbang, membombardir dinding dengan rapat, membentuk bola-bola cahaya kecil seperti bintang. Dalam sekejap, penyok sebesar mangkuk terbentuk di dinding. Pada saat yang sama, layar cahaya kecil yang mendeteksi pola ajaib juga memberikan data terperinci, dengan kekuatan 933 poin. Kekuatan ini mungkin tidak tampak tinggi, bahkan lebih rendah dari pola pertempuran serangan bayangan, tetapi jangan lupa bahwa ini masih merupakan nilai kekuatan tunggal. Xiao Hong baru saja mengirimkan setidaknya 20 buah, dan itu adalah serangan jarak jauh. Namun, jika Anda berpikir pola pertempuran mawar hanya memiliki beberapa metode serangan ini, Anda salah besar. Jika memang begitu, Xiao Hong tidak akan menghabiskan bonus 70 koin emas untuk membuatnya. Setelah melihat sekilas data deteksi pola sihir, Xiao Hong mengangguk puas. Kemudian, tatapan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Menatap ke belakang Xiao Hong, sebatang mawar berduri perlahan terbentuk. Kelopak-kelopak yang terbentuk di sekitar tubuh Xiao Hong juga mulai berkumpul perlahan ke arah tangkai di belakangnya, perlahan membentuk mawar yang indah dan cerah. Meskipun merupakan tubuh energi, mawar itu tampak sangat hidup. Seluruh proses memakan waktu 15 detik penuh.
Xiao Hong dengan lembut memegang mawar di tangannya dan melemparkannya ke dinding seberang. Ledakan. Saat mawar itu bertabrakan dengan tembok, terdengar suara ledakan keras, disertai bola cahaya merah yang besar. Saat berikutnya, melihat ke arah jari Xiao Hong, sebuah lubang setinggi lebih dari satu orang telah terbentuk di dinding, dan gang di luar tembok dapat terlihat langsung. Pada saat yang sama, deteksi pola sihir juga memberikan data lagi. Nilai kekuatan 7.898 poin, kekuatan penghancurnya luar biasa. Kekuatan penghancur semacam itu telah sepenuhnya mencapai level penunggang kuda tingkat ketiga dan keempat. Perbedaannya adalah penunggang kuda tingkat ketiga dan keempat dapat dengan mudah mengirimkan pola pertempuran sekuat itu, sementara Xiao Hong perlu mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Dalam hal frekuensi dan kecepatan tembakan, ia sama sekali tidak sebanding dengan pola pertempuran penunggang kuda tingkat ketiga dan keempat. Namun, Xiao Hong sudah sangat senang memiliki pola pertempuran yang begitu kuat. Ia segera mulai mencoba menemukan metode serangan atau pertahanan lain dari pola pertempuran mawar, berusaha memperkaya dan mendiversifikasi metode pertempuran tersebut. Baru pada pukul 5 sore Xiao Hong berhenti berlatih, memasuki kamar, memasukkan semua pola sihir dan barang berharga lainnya ke dalam ranselnya, lalu keluar dari kamar tidur. Ia datang ke aula depan dan meminta para pekerja untuk membangun kembali tembok yang rusak. Setelah menambahkan upah ke buku besar, ia berjalan menyeberang jalan menuju pusat Dahong Mei yang baru. Kini, lantai kayu kuning mengilap telah terpasang, dan berbagai fasilitas berbagai ukuran sedang dipindahkan dari halaman belakang. Karena bekerja lembur, waktu akan hampir menunjukkan pukul 10 malam. Setelah melewati aula depan, Xiao Hong langsung menuju kamar tidur yang menghadap aula depan. Disinilah Fu Yan dulu tinggal, dan sekarang jelas milik Xiao Hong. Seluruh ruangan itu 2 kali lebih besar dari kamar tidur Xiao Hong sebelumnya, dan lampu-lampu berpola ajaib di dinding dan langit-langit juga membuatnya tampak lebih mewah. Kini perabotan di dalamnya telah sepenuhnya diganti dengan yang baru, tanpa barang tambahan. Terdapat meja dan kursi yang sedikit lebih besar, rak buku raksasa, tempat tidur kayu, dan lemari pakaian, semuanya ditata sesuai dengan kebiasaan Xiao Hong. Setelah melihat-lihat sekilas ke sekeliling ruangan, Xiao Hong mendapati ruangan itu beberapa kali lebih baik daripada kamar tidurnya sebelumnya. Raut gembira tak terelakkan di wajahnya, karena semuanya berjalan ke arah yang baik. Xiao Hong sangat yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja, termasuk penyakitnya sendiri. 80.